Cerita dimulai di era keraton lama Kerajaan Nusantara, sebuah dinasti yang sudah bertahan lebih dari 600 tahun. Walaupun zaman udah mulai modern, pengaruh kasta ningrat dan warisan kekayaan keluarga kaya masih kuat banget di masyarakat. Di sana, ada sekolah super elit, namanya SMA Taruna Unggulan, khusus buat anak-anak orang kaya. Suatu hari, murid-murid lagi kumpul lihat hasil ujian. Ada cowok belagu namanya Dimas, yang gayanya kayak yang punya sekolah. Tapi pas lihat papan peringkat, mukanya langsung berubah. Peringkat 1 justru diduduki sama Shinta. Sedangkan Dimas cuma peringkat 2. Shinta yang emang jadi primadona sekolah langsung nyamperin Dimas sambil senyum ngejek. "Kok diem? Katanya mau juara 1. Shinta nyuruh Dimas tahu diri sebelum akhirnya jalan pergi dengan gaya angkuhnya. Gak lama, Shinta dipanggil ke ruang kepala sekolah buat diberi selamat. Kepala sekolah nanya apa Shinta paham kebijakan sekolah. Shinta jawab tenang, kalau semua orang harus dapat apa yang pantas mereka terima. Kepala sekolah bangga dan ngingetin kalau sekolah ini cuma nerima murid dari kalangan ningrat kelas atas. Sebagai hadiah, Shinta dikasih artefak peninggalan zaman Sultan Agung. Shinta sempat kaget karena hadiahnya kelihatan sederhana banget, tapi tetap dia terima dengan sopan. Pas keluar ruangan, Shinta malah ninggalin artefak itu di tangga gitu aja. Menurut dia, cewek kayak dia pantas dapat barang yang jauh lebih mahal. 3 tahun berlalu, Shinta udah jadi bos di perusahaannya sendiri PT Sekar Megah, dan sifatnya makin arogan. Dia pantang banget kalah. Buat Shinta, ini bukan soal duit, tapi soal harga diri yang gak mau jadi nomor 2 dalam hal apapun. Makanya, dia ngamuk besar ke karyawannya pas kalah tender penting yang bikin penjualan turun. Shinta gak peduli rugi bandar, yang penting gengsinya aman. Dia langsung nyuruh stafnya buat bikin kampanye hitam online, buat ngejatuhin saingan beratnya, Pak Lukman. Hubungan mereka emang musuhan parah. Shinta bahkan nyuruh karyawannya buat enggosikosi konferensi Pak Lukman. Shinta kesel karena Pak Lukman berani ngelangkahin dia jadi ketua panitia perayaan ulang tahun raja. Shinta bertekad bakal bikin skandal besar pas hari-hari ulang tahun raja. Gak lama, artikel-artikel yang ngejatuhin Pak Lukman mulai viral di internet sesuai rencana Shinta. Di sisi lain, di dalam keraton, Pangeran Arya sang putra mahkota malah lagi santai, mandi abis pulang berburu. Padahal dia udah telat banget buat datang ke perayaan ulang tahun Raja Hendra. Asisten pribadinya udah panik setengah mati nyuruh dia buru-buru. Bahkan, setelah dayang-dayang gagal bangunin pangeran, pas Hendra masuk kamar, Pangeran Arya malah bercanda todongin senapan ke Hendra sambil ketawa-tawa, terus bilang mau tidur lagi. Hendra makin panik dan ngingetin kalau sekarang hari ultah raja, tapi Pangeran Arya cuek aja. Malamnya, keraton rame banget dipenuhin tamu penting dan wartawan. Pas semua orang lagi nunggu acara dimulai, tiba-tiba Shinta datang naik mobil, merah menyala, pakai gaun merah yang cetar membahana. Semua mata langsung tertuju ke dia. Wartawan sampai shock karena Shinta satu-satunya tamu yang gak pakai baju adat keraton. Tapi Shinta cuek aja. Dia emang sombong, pemberontak, dan suka-suka dia aja karena modalnya kuat, kaya, cantik, dan berkuasa. Pas momen itu juga, karyawan di perusahaannya langsung gerak cepat ngejual baju, persis kayak yang dipakai Shinta malam itu secara online. Alhasil, penjualan langsung meroket, dan Shinta sukses jadi pusat perhatian kaum elit. Tapi kesenangannya gak lama. Shinta gak sengaja dengar beberapa cewek sosialita lagi ngegosipin dia. Mereka ngejelekin Shinta sebagai anak luar nikah yang statusnya baru jelas 10 tahun lalu. Plus ngatain Shinta stres karena kelakuannya yang ajaib. Buat ngasih pelajaran, Shinta langsung mecahin gelas di depan muka mereka dan ngancem pakai pecahan kaca itu sampai mereka ketakutan. Gak lama, Doni kakaknya nyamperin dan nyoba ngomong. Tapi Shinta cuek bebek. Doni ngejek kalau omongan orang emang benar kalau Shinta itu gak punya sopan santun. Doni juga sosokan minta maaf sambil nyindir soal penjualan perusahaan Shinta yang sempat turun. Tapi Shinta gak peduli. Di aula utama semua orang lagi cemas nungguin putra mahkota yang telat beberapa menit. Akhirnya Pangeran Arya datang dengan gaya yang super karismatik dan elegan. Semua orang langsung terpukau
termasuk Baginda Raja keponakan ciliknya, Radit, yang ngefans banget sama pamannya itu. Tapi ibu si anak, Gusti Ratih kakak ipar pangeran, langsung ngeritik baju pangeran. "Arya, kok pakai baju ginian ke acara keraton? Mau berburu ya? Kan musim berburu udah lewat," katanya sinis. Pangeran Arya balas santai, "Bagiku, berburu gak ada musimnya." Beda sama Shinta, gak kedip ngeliatin Pangeran Arya saking kagumnya. Apalagi pas di halaman keraton, Pangeran Arya pamer keahlian nembak api yang bikin semua orang melongo. Shinta makin kesengsem. Tapi fokus Shinta buyar pas Perdana Menteri Mahendra datang. PM Mahendra ini cowok tampan idaman para wanita. Meskipun dikelilingi banyak cewek cantik, PM Mahendra malah langsung nyamperin Shinta sambil senyum. "Kamu kemana aja? Kok gak kelihatan di meja makan?" tanya PM Mahendra. Shinta ngeles bilang dia telat datang, padahal dia salah satu tamu pertama. PM Mahendra ketawa dan bilang Shinta beruntung, karena acaranya ngebosenin banget sampai bikin dia ngantuk. PM Mahendra lalu ngomen gaun Shinta. "Pasti sengaja milih gaun ini kan, biar beda sendiri." Shinta jawab pede, "Ya emang gini gaya aku. Kalau biasa aja, bukan Shinta namanya." PM Mahendra ngingetin kalau tindakan Shinta itu sebenarnya melanggar aturan keraton. Tapi Shinta angkat bahu cuek. "Aku kan emang benci kelihatan sama kayak orang lain." Sementara itu, Pangeran Arya malah mojok sendirian, menjauh dari keramaian pesta. Kayak lagi nyari pelarian dari acara formal yang kaku. Hendra nemuin dia sambil ngedumel, "Pangeran, lama-lama saya bisa mati jantungan karena stres. Kok malah ngilang terus? Padahal ini acara resmi keraton." Pangeran Arya malah bercanda, "Kenapa? Takut ada yang bunuh saya?" Hendra ngehela napas panjang. "Enggak, saya takut mati duluan, gara-gara mikirin kelakuan pangeran." Pangeran Arya malah balik nanya kenapa Hendra belum nikah-nikah. Padahal setengah dayang di keraton naksir dia. Pangeran Arya curhat, kalau dia sendiri kayaknya bakal dipaksa nikah cepat sama Gusti Ratih. Hendra kaget. Pangeran Arya ngejelasin, kalau dia nikah dan keluar dari keraton, semua urusan kerajaan bakal dilimpahin ke Hendra. Hendra langsung panik dan bilang gak bakal sanggup kerja sendirian. Nah, Pangeran Arya langsung dapet celah. Makanya, antara pas rapat menteri, kamu harus bantuin saya buat nolak usulan perjodohan itu, ya? Di waktu yang sama, Shinta lagi muter-muter nyari sinyal HP karena ada urusan penting. Tiba-tiba, Pangeran Arya muncul di depannya. Shinta kaget pas pangeran nanya namanya dengan santai. Karena canggung, Shinta cuma minta maaf tanpa ngejawab. Tapi pas ditanya lagi, akhirnya dia ngaku namanya Shinta dan bilang kalau dia bukan orang keraton. Pangeran Arya curiga, kalau bukan orang sini, ngapain keluyuran di area terlarang? Pangeran Arya ngasih dispensasi, mau ngitung sampai 3 dan pura-pura gak lihat Shinta penyusup. Pas baru mau ngitung, tiba-tiba ada ledakan gede di keraton. Pangeran Arya nyuruh Shinta diem di tempat, terus dia lari ke sumber suara. Ternyata halaman keraton udah kebakaran hebat. Kejadian itu bikin Pangeran Arya trauma. Karena inget kakak laki-lakinya mantan putra mahkota meninggal gara-gara kebakaran mirip kayak gitu 3 tahun lalu. Hendra langsung lari mastiin keadaan pangeran. Tapi mendadak Gusti Ratih datang sambil emosi dan langsung nampar muka Pangeran Arya. Dia nuduh Pangeran Arya teledor dan bakal bikin tragedi lagi kayak kasus suaminya dulu. Gak lama, anaknya Radit datang dan fokus Gusti Ratih langsung beralih buat nyelamatin anaknya. Hendra langsung nyuruh seluruh staf keraton tutup mulut soal insiden ini. Untungnya, kali ini gak ada korban jiwa. Malam itu, Pangeran Arya bawa Shinta masuk ke kediamannya. Tapi wartawan udah standby di depan. Bukannya jawab pertanyaan wartawan, mereka berdua malah sengaja masuk sambil gandengan tangan, erat banget, biar semua orang ngeliat. Pas udah di dalam, Dayang ngasih tahu Pangeran Arya kalau Gusti Ratih mau ketemu sekarang juga. Sebelum pergi nemuin Gusti Ratih, Pangeran Arya sengaja nyamperin Shinta, benerin rambutnya dengan lembut, dan nyuruh Shinta jaga diri. Dia sengaja ngelakuin itu biar para pelayan ngeliat dan gosip hubungan mereka makin menyebar luas. Soalnya di keraton mah kagak ada rahasia yang aman. Pas ketemu,
Gusti Ratih langsung ngelabrak Pangeran Arya soal skandalnya sama Shinta. Dia ngingetin kalau nama baik keraton lagi dipertaruhkan dan nyuruh pangeran buat klarifikasi mumpung belum telat. Dia ngaku kalau dia dan Shinta emang mau nikah. Gusti Ratih langsung diem membisu dengar itu. Abis itu, Pangeran Arya malah ngomelin Hendra karena ninggalin Shinta sendirian. Takutnya ada yang macem-macem. Pangeran Arya buru-buru ngecek keadaan Shinta dan malah nemuin cewek itu lagi asyik nyuapin ramen ke Radit. Ternyata si anak gak bisa tidur gara-gara mimpi buruk, dan Shinta dengan keibuan mikir kalau anak itu cuma lapar, makanya dibikinin ramen. Pangeran Arya langsung ngomelin Shinta, ngingetin jangan sembarangan ngasih makan pangeran cilik karena perutnya gak biasa makan ramen instan. Kalau Radit sakit, Gusti Ratih pasti bakal ngamuk besar. Shinta kesel kalau itu cuma semangkuk ramen biasa. Pangeran Arya lalu bilang kalau Gusti Ratih sebenarnya belum ngerestuin mereka. Tiba-tiba, Shinta ngajuin pertanyaan serius. Kalau disuruh milih antara aku atau keluarga kamu milih siapa? Belum sempet dijawab, pangeran pasti milih keluarganya. Tapi Pangeran Arya malah nyamperin Shinta, mojokin dia ke meja dengan lembut, terus berbisik, aku bakal milih kamu. Tapi ya namanya juga sandiwara. Pangeran bilang, itu cuma akting biar romansa palsu mereka makin meyakinkan di mata publik. Nggak lama, Pangeran Arya ngasih tahu para dayang kalau Shinta bakal tidur di kamarnya malam itu. Dayang-dayang langsung shock karena itu ngelanggar tradisi keraton. Tapi Pangeran Arya nggak peduli. Shinta malah rewel minta piyama katun halus karena kulitnya sensitif. Bikin dayang pusing 7 keliling ngadepin dua anak muda drama ini. Akhirnya mereka tidur di satu kasur, tapi disekat pakai pembatas bantal. Pangeran Arya sebenarnya nawarin diri tidur di sofa biar Shinta nyaman. Tapi Shinta gengsi dan nolak. Malamnya malah terjadi perang rebutan selimut yang kocak karena tenaga Pangeran Arya lebih gede. Pas dia narik selimut, Shinta ikut ketarik dan langsung meluk dadanya Pangeran Arya. Mereka tidur kayak gitu semalaman sampai bikin suara berisik yang bikin deong-deong di luar kamar salah paham total. Besok paginya, Pangeran Arya bangun kesiangan dengan rambut akaki koken diomelin Hendra karena udah telat kerja. Sementara Shinta mah udah gaspol kerja dari subuh. Pas nyampe kantor, Shinta bikin heboh lagi karena kedapatan pakai baju yang sama kayak kemarin. Bukannya malu, otomatis orang-orang langsung mikir dia habis nginep bareng pangeran. Shinta senyum-senyum lihat netizen heboh di internet karena dia jadi trending nomor 1. Imbasnya, penjualan kosmetik perusahaannya langsung laku keras. Dibeli cewek-cewek yang pengen secantik Shinta, biar bisa gaet pangeran juga. Tiba-tiba, PM Mahendra datang ke kantor Shinta dan minta ngomong berdua. Karyawan cewek pada histeris lihat cowok ganteng datang ke kantor mereka. Semua orang heran karena PM Mahendra tuh sibuk banget dan jarang keluar kantor. Intinya, PM Mahendra nanya, apa Shinta beneran mau nikah sama Pangeran Arya? Padahal mereka baru kenal sebentar. Dengan pede tingkat dewa, Shinta jawab kalau dia emang mau hidup semati sama pangeran dan minta PM Mahendra dukung hubungan mereka. Karena restu PM Mahendra itu penting banget. Di sisi lain, Pangeran Arya dapat kabar kalau Gusti Ratih lagi sakit, otomatis rencana pernikahan palsu mereka harus ditunda. Shinta nelpon pangeran buat nanya Gusti Ratih beneran sakit apa cuma drama doang. Tapi obrolan mereka keputus gara-gara Shinta tiba-tiba diserang sama sekelompok anak SMA. Sialnya buat para ABG itu, mereka salah nyari lawan. Shinta gak ada takutnya sama sekali. Dia langsung ngebentak balik dan menceramahi boka-boka itu sampai kicep di tempat. Shinta ngancem bisa aja laporin mereka ke polisi, tapi dia masih kasihan sama orang tua mereka. Akhirnya Shinta nyuruh mereka pulang, belajar yang benar, dan stop ngurusin gosip gak penting. Pas Shinta balik ke rumah, dia kaget nemuin ayahnya, Pak Surya, udah nungguin. Shinta pikir ayahnya mau nanyain soal skandal sama pangeran. Tapi Pak Surya malah nuduh Shinta sengaja nyari sensasi biar viral. Pak Surya juga ngingetin kalau hari ini adalah hari kematian ibu tirinya Shinta. Cerita lalu beralih ke masa lalu yang kelam. Dulu, ibunya Shinta ninggalin dia kecil di depan rumah Pak Surya. Shinta dibawa masuk sama istri sah Pak Surya yang baik hati karena dikira anak hilang. Tapi Shinta kecil dengan polosnya malah nunjuk Pak Surya dan bilang,
"Itu ayahku." Istri sahnya syok berat sampai pingsan dan meninggal di tempat. Sejak kejadian itu, Pak Surya benci banget sama Shinta karena dianggap jadi penyebab kematian istri tercintanya. Makanya sepanjang hidupnya, Shinta mati-matian nyari perhatian ayahnya. Dia belajar rajin sampai selalu juara 1 biar ayahnya bangga. Tapi Pak Surya gak pernah peduli. Shinta minta mainan aja gak pernah dikasih. Beda sama Doni. Bahkan setelah Shinta sukses megang perusahaan dan bikin untung besar, Pak Surya tetap dingin. Pas Shinta minta warisan bisnis dialihkan ke dia, daripada jatuh ke tangan Doni yang gak becus kerja, Pak Surya malah ngatain Shinta serakah dan gila harta. Pak Surya bahkan ngancem bakal nyoret Shinta dari daftar ahli waris. Shinta gak tinggal diam dan ngancem balik bakal ngehancurin Doni kalau berani ngambil alih semuanya. Setelah ayahnya pergi, Shinta nangis sendirian karena sedih banget. Pas Pangeran Arya nelpon buat nanyain kabar, Shinta nyembunyiin kesedihannya dan bilang lagi sibuk. Terus langsung nutup telepon. Baru 2 detik telepon ditutup, ada yang ngetok pintu rumah Shinta. Shinta yang lagi kesel dan capek, langsung nyamber tongkat bisbol. Mikir ada orang iseng lagi. Pas dibuka, Shinta langsung melongo. Ternyata yang dateng itu Pangeran Arya sambil bawa makanan buat makan malam bareng. Shinta heran kok bisa pangeran sehebat dia lolos dari penjagaan security di bawah cuma demi nyamperin dia. Abis makan bareng, Pangeran Arya ngerasa ada yang aneh. Dia nanya apa Shinta lagi stres. Soalnya makannya lahap banget, kayak orang gak punya beban. Shinta akhirnya cerita kalau netizen lagi nyerang dia habis-habisan. Ayahnya mau nyoret dia dari keluarga, ditambah tadi siang abis dikeroyok fans pangeran. Dengar Shinta diisengin fansnya, muka Pangeran Arya langsung panik. Dia nanya apa Shinta? Ada yang luka? Saking khawatirnya, Pangeran Arya langsung ngambil keputusan dadakan. Dia nyuruh Shinta ngepak barang dan ngajak Shinta pindah ke villa pribadinya yang jauh dari keraton. Dayang-dayang di villa kaget pas lihat Shinta datang. Biar gosipnya makin paten, Shinta langsung ngandeng lengan Pangeran Arya. Pas lihat Dayang masih pada curiga, Shinta tanpa malu langsung gelandangan manja di pundak pangeran. Pangeran Arya sih seneng-seneng aja dikituin. Pas udah di kamar masing-masing, Pangeran Arya nelpon Shinta, nanyain betah apa enggak. Shinta seneng banget dan ngerasa kayak masuk ke dunia drakor kolosal karena villanya mewah banget. Shinta lalu nyamperin pangeran ke ruang kerjanya. Tapi baru sebentar nemenin pangeran kerja, Shinta udah bosan denger urusan bisnis keraton yang kaku. Dia langsung ngalihin obrolan dan nanya apa antara abis nikah bakal tetap tinggal di sini. Soalnya Shinta anak kota banget yang suka keramaian, sedangkan villa ini sepi banget. Pangeran Arya nyuruh Shinta diem bentar, tapi Shinta malah mojokin pangeran dengan pertanyaan lain. Sebenarnya, kenapa sih kamu mau nikah sama aku? Disinilah rahasia terbongkar. Pangeran Arya ngaku kalau selama ini dia bohong. Faktanya, keuangan keraton lagi seret alias banyak utang. Karena Shinta anak orang kaya raya, nikah sama Shinta bisa bantu pangeran bayar pajak keraton yang numpuk. Intinya, pangeran lagi bokek berat. Abis ngaku jujur soal dompetnya yang tipis, Pangeran Arya langsung gombalin Shinta. Bilang kalau Shinta itu paket lengkap. Udah kaya, cantik pula. Pangeran Arya yakin Shinta bisa jadi pilar pendukung utamanya buat naik takhta jadi raja nanti. Di tengah banyaknya orang keraton yang nentang dia. Besoknya, Gusti Ratih lagi dandan rapi buat acara keraton, tapi mendadak dapat pesan misterius yang bikin moodnya rusak. Dia langsung batalin datang ke acara itu. Nggak lama kemudian, sekumpulan petugas keamanan keraton tiba-tiba gerebek villa pangeran dan ngegeledah kamar Shinta. Ternyata itu tim investigasi bentukan Gusti Ratih buat nyari pelaku pembakaran pas ultah raja, dan mereka nyurigai Shinta terlibat. Nggak cuma villa, kantor Shinta juga digeledah. Shinta sempat kabur ke kamar mandi buat nelpon Pangeran Arya, tapi nggak diangkat karena HP pangeran ditinggal selama upacara resmi. Panik, Shinta nelpon asisten pribadinya buat nyari pangeran ke keraton. Tapi penjaga bilang, orang biasa nggak boleh masuk keraton tanpa izin. Shinta hampir frustrasi, tapi dengan cepat dia langsung pasang aksi.
Dia pakai kacamata hitam dan baju super elegan, terus jalan keluar bareng petugas dengan gaya santai kayak ratu yang gak takut apa-apa. Padahal dalam hatinya mah, dia lagi jerit-jerit ketakutan. Para pelayan cuma bisa berdoa buat keselamatannya. Untungnya, asisten Shinta berhasil masuk keraton mode lencana kerajaan yang pernah dikasih Pangeran Arya ke Shinta dulu. Si asisten nyamar jadi pelayan keraton, nyelinap berdiri di samping Pangeran Arya. Terus bisikin kalau Shinta lagi kena masalah besar. Dengar itu, Pangeran Arya langsung lari nyamperin Shinta. Gusti Ratih langsung nyudutik Shinta. Dia bilang baju merah Shinta pas pesta itu mencurigakan. Kelakuannya aneh, plus keluyuran di area terlarang sebelum kebakaran. Tapi Pangeran Arya langsung motong omongan Gusti Ratih dan ngebalikin fakta. Semua alasan itu juga cocok buat saya. Berarti saya juga tersangka dong. Pas lagi tegong-tegongnya, asisten Shinta diam-diam nendang kaki Shinta dari belakang. Shinta langsung tanggap dan pura-pura pingsan dramatis karena kecapean. Pangeran Arya sigap nangkep Shinta ke pelukannya. Kalau mau interogasi dia lagi, lakuin di villa saya aja. Pas sudah di kamar, Pangeran Arya nyentil jidat Shinta sambil nyuruh berhenti akting. Soalnya akting pingsannya kebagusan. Shinta yang aslinya emang deg-degan, nanya apa dia beneran bakal dipenjara. Pangeran Arya heran. Emang kamu takut? Shinta gengsi dan ngeles. Kalau dia mah udah biasa diinterogasi dan bukan cewek manja. Walau ujung-ujungnya dia tetap berencana sewa tim pengacara top. Tapi dasar otak bisnis, Shinta sadar kalau skandal ini sebenarnya nguntungin mereka. Publik jadi bisa lihat kalau Gusti Ratih emang sentimen pribadi ke Shinta. Pangeran Arya yang agak polos mikir netizen gak bakal sekepo itu. Tapi Shinta ngeliatin dia kayak orang gila. Berita penggerebekan itu langsung viral secepat kilat di keraton dan internet dengan bumbu bambu gosip tambahan. Gusti Ratih makin pusing karena rencananya malah blunder. Bukannya bikin Shinta hancur, netizen malah makin baper dan ngedukung hubungan Shinta dan Pangeran Arya. Pas mau balik, Pangeran Arya pribadi nemenin Shinta sampai ke mobilnya. Shinta ngarep Pangeran ikut masuk. Tapi Pangeran bilang dia harus balik kerja daripada diamuk Hendra karena tugasnya numpuk. Dengan gaya cowok idaman, Pangeran bukain pintu mobil buat Shinta. Pelayan-pelayan di sekitar aja sampai senyum-senyum baper lihat kemesraan mereka berdua. Pas Shinta balik ke villa, dayang-dayang nyambut dia dengan heboh sampai joget-joget. Malamnya, Shinta gak bisa tidur gara-gara kepikiran pas digendong Pangeran Arya tadi. Tiba-tiba Pangeran nelpon nanya, udah makan apa belum? Shinta jawab sengaja diet biar kelihatan kurus dan lemah. Jadi publik makin kasihan dan nganggep dia korban. Pangeran Arya lalu bilang, mulai besok dia bakal ngirim pengawal pribadi buat jagain Shinta. Shinta kaget karena fasilitas pengawalan keraton biasanya cuma buat yang udah resmi nikah. Pengen bales budi, Shinta nekat datang ke keraton malam-malam dan nelpon Pangeran terus-terusan sampai Pangeran keluar nemuin dia. Kelakuan mereka beneran kayak ABG lagi kasmaran. Pangeran Arya yang badannya tegap berdiri di depan Shinta yang mendadak kelihatan mungil. Shinta sampai harus naik ke atas 2 kursi biar tingginya nggak jomplang banget. Semua orang yang lihat dari jauh diam-diam ikutan baper. Shinta bawain teh dan obat tidur buat Pangeran. Shinta bercanda nanya apa? Dia udah cocok dapat gelar calon istri perhatian. Tiba-tiba Pangeran Arya megang pipi Shinta lembut dan makin deketin mukanya, kayak mau nyium. Dunia rasanya berhenti berputar. Tapi pas momen itu lewat, Pangeran langsung ngeles kalau dia ngelakuin itu cuma karena sadar ada paparazzi lagi ngintip dan ngambil foto mereka buat memperkuat gosip. Shinta yang emang nikmatin momen itu malah nyuruh Pangeran pose lagi dari sudut lain, biar fotonya makin bagus. Bikin Pangeran mendadak malu dan mundur. Besok paginya, pelayan lagi heboh ngegosipin soal ciuman semalam. Tapi kesenangannya buyar, pas Pangeran Arya dipanggil rapat darurat bareng para menteri, buat ngebahas skandal mereka yang makin liar. Keraton kan belum kasih rilis resmi soal status hubungan mereka. Di depan para menteri, Pangeran Arya dengan berani tegasin kalau dia emang niat nikahin Shinta. Jelas aja para menteri termasuk Pak Baskoro langsung protes keras karena status Shinta yang cuma rakyat biasa.
plus dicap anak luar nikah yang bisa ngerusak citra keraton. Untungnya, P. Mahendra langsung menenangi situasi dan ngasih jalan tengah. Keraton bakal umumin kalau mereka cuma sebatas pacaran dulu. Urusan nikah disimpan dulu sambil mantau perkembangan situasi di masyarakat. Pas rapat istana, ada satu menteri yang sensi banget. Pas tahu Shinta tinggal di rumah Pangeran Arya, dia langsung nuntut Shinta diusir malam itu juga. Tapi Arya tegas menolak dan bilang kalau rumahnya adalah satu Satania, tempat aman buat calon istrinya yang terus-terusan diserang. Arya bahkan tantang para menteri, siapa yang mau tanggung jawab kalau terjadi sesuatu sama Shinta. Akhirnya, PM Mahendra turun tangan ngasih kompromi. Arya balik ke istana utama, sementara Shinta tinggal sendiri di kediaman yang lebih kecil, biar gak nyalahi etika kerajaan karena belum resmi nikah. Kelar rapat, Pak Baskoro diam-diam nemuin Gusti Ratih. Ternyata dialah yang selama ini dimanipulasi Gusti Ratih buat nyingkirin Shinta. Tapi si menteri ngingetin Gusti Ratih buat ngerem serangannya. Soalnya serangan bertubi-tubi itu malah bikin publik simpati sama Shinta dan menganggapnya sebagai korban. Opini publik beneran berbalik belain Shinta. Pas banget saat itu, Shinta lagi nonton berita pengumuman resmi hubungan mereka oleh juru bicara Keraton Agung. Walau konfirmasi pacaran, juru bicara itu tetap nyindir Shinta secara gak langsung. Bilang kalau pangeran kayak Pangeran Arya gak mungkin beneran cinta sama cewek kayak dia. Shinta jelas ngamuk. Pas Pangeran Arya datang ke kantornya PT Sekar Megah, Shinta langsung protes soal foto-foto yang dipakai media. Menurut Shinta, masalah utamanya bukan skandal, tapi sudut kamera yang jelek banget. Padahal urusan citra publik kan keahlian dia. Pangeran Arya sendiri gak dengerin, karena lagi salting kepikiran ciuman mereka semalam. Tiba-tiba Shinta nyamperin, megang muka Pangeran Arya dengan kedua tangan, dan bilang kalau mereka harus buruan nikah, biar bisa cerai dengan cepat, sebelum gosip ngancurin mereka. Shinta lalu nanya apa Pangeran Arya senggang hari itu. Bikin Pangeran Arya gugup, karena tahu Shinta pasti ngerencanain sesuatu yang nekat. Pas mau jalan, pelayan ngebantu Shinta milih baju kasual yang gak biasa. Pas Pangeran Arya lihat, dia malah ngejek baju itu jelek banget dan bercanda kalau Shinta kayak anak kecil yang pura-pura jatuh cinta. Shinta ngamuk ganti baju lagi, pakai pakaian kasual lain. Kali ini, semua orang melongo karena Shinta kelihatan menakjubkan banget. Pangeran Arya diam-diam jalan di sampingnya sambil ngulurin tangan. Dan Shinta megang tangan Pangeran Arya dengan kegirangan kayak menang lotre. Di sepanjang jalan, Shinta gak berhenti ngaca sambil muji kecantikannya sendiri. Bayu nyeletuk kalau baju itu terlihat usang. Shinta salah paham, dikira Bayu ngejek jas Pangeran Arya, jadi dia benerin bajunya. Tapi Bayu koreksi kalau maksudnya baju Shinta yang jelek. Shinta langsung nyuruh Bayu diam dan lanjut muji dirinya sendiri. Tujuan mereka ternyata stadion utama yang penuh penonton. Shinta semangat banget beli kaos couple biar bisa dipakai bareng Pangeran Arya. Tapi Bayu ngejelasin kalau Pangeran dilarang ngedukung tim olahraga tertentu di depan umum. Shinta kecewa berat, terus ngelempar kaos itu ke Bayu dan nyuruh dia yang pakai biar gak mubazir. Pangeran Arya yang cemburu langsung merebut kaos itu lagi karena gak rela kaos couple mereka dipakai orang lain. Pas masuk stadion, Shinta ketemu Doni kakak cowoknya, Sema istrinya. Maya, Doni tadinya mau ngejek kayak biasa, tapi pas ngeh, ada pangeran di sebelah Shinta. Sikapnya langsung berubah total jadi manis banget. Muji-muji Shinta dan nyelamatin Pangeran Arya karena beruntung dapetin Shinta. Pangeran Arya langsung tahu kalau kebaikan Doni itu palsu banget. Gak lama, perhatian penonton beralih ke Perdana Menteri Mahendra yang datang karena dia pendukung besar klub itu. PM Mahendra diundang buat ngelakuin lemparan pembuka dan berhasil dengan sempurna. Shinta bersorak paling keras di stadion, bikin Pangeran Arya yang berdiri di belakangnya cemburu berat. Pas istirahat, PM Mahendra nyamperin dan mau duduk bareng mereka. Shinta nyambut dengan hangat, tapi tiba-tiba kamera stadion fokus ke arah mereka dan nampilin muka Pangeran Arya Shinta di layar raksasa. Penonton langsung teriak-teriak
nyuruh mereka pamer kemesraan kayak pasangan beneran. Komentator juga ikut-ikutan heboh lewat mikrofon. Pangeran Arya panik karena urusan reputasi kerajaan, tapi Shinta dengan cerdik ngetik pesan ke layar stadion, ngejelasin kalau pangeran harus menghormatin aturan dan tradisi kerajaan. Jadi gak boleh pamer kemesraan di depan umum. Pas kelar pertandingan, kerumunan besar udah nunggu di luar. Shinta langsung pasang mode calon ibu negara, senyum dan melambai elegan. Tiba-tiba PM Mahendra ngajak Shinta makan malam. Shinta langsung nerima dan nyuruh Pangeran Arya pulang duluan. Jelas Pangeran Arya nolak, ngebiarin Shinta berduaan sama cowok lain. Pangeran Arya bersikeras kalau mereka datang bareng, harus pulang bareng juga. Akhirnya Pangeran Arya ikut makan malam, tapi cuma bisa duduk canggung ngeliatin mereka makan. Soalnya pangeran dilarang makan santai di luar Keraton Agung. Shinta kasihan melihat Pangeran Arya, dan nanya apa aja sih yang boleh dia lakuin di hidupnya yang penuh batasan itu. Pertanyaan itu bikin Pangeran Arya keinget masa kecilnya. Pas main bahagia bareng kakaknya, sebelum akhirnya dihukum keras sama ayah mereka. Karena dianggap gak pantas buat putra kerajaan. Di masa sekarang, Pangeran Arya nyembunyiin trauma itu, terus mindahin makanan ke piring Shinta, sambil nyuruh dia makan yang banyak. Pas Shinta masuk kerja, udah ada segunung tugas nungguin dia. Asistennya bercanda kalau Shinta kebanyakan santai belakangan ini, terus langsung kepo nanyain soal ciuman pangeran. Shinta salting sampai gak sengaja numpahin teh kemana-mana. Terus pura-pura gak peduli, tapi asistennya belak-belakan bilang kalau Shinta payah soal hubungan karena jomblo seumur hidup. Sepulang kerja, mereka belanja bareng, dan si asisten nanyain soal mobil sport merah Shinta yang hilang misterius beberapa hari. Asistennya curiga pangeran yang ngelarang Shinta pakai mobil itu lagi. Shinta gengsi dan ngebantah, terus cerita kalau mobilnya dirusak sama fangirl obsesif Pangeran Arya, makanya lagi di bengkel. Malamnya, Shinta nyelinap masuk rumah diam-diam, tapi pelayan udah nungguin kayak bos terakhir di game. Pelayan itu langsung maksa Shinta latihan etiket kerajaan yang ketat. Diajarin jalan tegap kayak latihan militer. Tapi Shinta malah ngebalik situasi. Dia malah ngajarin si pelayan senam gara-gara wanita tua itu ngeluh sakit pinggang. Pas Pangeran Arya datang, Shinta langsung lari memeluk Pangeran Arya aret-oret sambil mohon jangan ditinggalin berduaan sama pelayan itu lagi. Pangeran Arya nyoba nenangin karena pelayan lain lagi ngeliatin, tapi Shinta cuek aja masa bodoh. Shinta berisik dramatis kalau ibu kemewahan itu bakal ngancurin hidupnya. Si pelayan lalu nyuruh Pangeran Arya pergi, karena semua orang mau tidur cepat. Pangeran Arya dengan tenang ngejawab kalau dia berhak di situ, karena kekasihnya tinggal di Keraton Agung. Pangeran Arya akhirnya berhasil nyuruh pelayan itu pergi. Besok paginya, pelayan itu balik lagi lebih awal, sambil bawa tongkat kayak guru galak. Kali ini dia ngejelasin soal tradisi pemakaman kerajaan ke Shinta, sekaligus nyeritain takdir tragis keluarga Pangeran Arya. Dia cerita soal rentetan kematian di sekitar Pangeran Arya, mulai dari ibunya pas Pangeran Arya masih kecil, ayahnya, sampai kakaknya. Yang bikin emosi, Pangeran Arya gak pernah pulih sampai sekarang. Mendengar itu Shinta langsung lebay, ngeluarin tisu dan nangis bombay, mikirin gimana Pangeran Arya bisa nahan semua beban itu sendirian bertahun-tahun. Melihat Shinta nangis, si pelayan jadi agak luluh dan nunda pelajarannya. Shinta langsung lari ke kamarnya sambil pura-pura masih syok berat. Padahal di kamar, Shinta langsung telpon Pangeran Arya. Sayangnya Pangeran Arya lagi sibuk nemuin Gusti Ratih yang pura-pura sakit. Gusti Ratih bilang, dia sengaja bawa cewek lain buat ngebantu Pangeran Arya di acara makan malam kerajaan besoknya. Pangeran Arya langsung paham maksud terselubung Gusti Ratih. Jadi dia dengan sopan bilang, kalau Gusti Ratih kelihatan capek dan mending istirahat total aja. Gak usah mikirin makan malam itu, karena dia bisa datang sendiri. Habis itu, Pangeran Arya baru ngangkat telepon Shinta, tapi kedengaran ketus karena lagi sibuk. Shinta nyoba nahan emosi dan malah balik nyindir. Tapi dia dengan tenang bilang, kalau dia bakal tetap berdiri di samping Pangeran Arya, apapun yang terjadi, karena suami istri itu satu tim. Shinta ngeklaim itu cuman kewajibannya aja, bukan karena dia cinta atau obsesi sama Pangeran Arya.
Pangeran Arya langsung matiin teleponnya gitu aja, sebelum Shinta makin bikin malu diri sendiri. Sementara itu, Radit baru kelar belajar pas PM Mahendra muncul. PM Mahendra bilang weekend ini dia nggak bisa ngajarin karena sibuk. Radit langsung girang kegirangan. Tapi PM Mahendra langsung ngancurin mood Nia dengan bilang kalau mereka bakal lanjutin pelajarannya sekarang juga. PM Mahendra bawa Radit naik mobil. Dan di sepanjang jalan, anak itu ngeliatin anak-anak lain main bebas di luar sambil berharap bisa ikutan. Kembali ke Keraton Agung, Shinta masih menderita latihan etiket dan terus-terusan diomelin pelayan tiap bikin salah kecil. Untungnya, Radit datang ke kediaman itu. Dan Shinta langsung pakai kesempatan itu buat kabur. Shinta sengaja ngejatuhin barang pas membungkuk, terus langsung lari duduk di sebelah Radit. Shinta ngira anak itu bolos sekolah lagi. Tapi Radit ngejelasin kalau dia emang mau nyamperin buat main, karena Pangeran Arya lagi gak ada. Shinta akhirnya ngambil alih tugas buat ngehibur anak yang kesepian itu. Mereka semua, termasuk PM Mahendra, semuanya main bareng. Di akhir permainan, PM Mahendra nantang Shinta dan berhasil menang. PM Mahendra nuntut Shinta nepatin janji buat ngabulin permintaan apapun. Sialnya, mata Radit udah ngincer mobil sport merah menyala, punya Shinta, sejak perayaan ulang tahunnya. Anak itu obsesif banget, karena mobil itu kayak punya sayap dan cuma ada satu di kerajaan. Pelayan langsung protes ngingetin kalau bahaya ngebiarin Radit deket-deket mobil kayak gitu. Tapi si bocah malah ngelempar diri ke tanah sambil nangis kencang dan teriak kalau semua orang harus patuh karena dia seorang pangeran cilik. Gak tega lihat dia nangis, Shinta akhirnya ngalah dan setuju nganterin dia balik ke Keraton Agung pakai mobil itu. Pelayan dengan gugup nyuruh Shinta nyetir pelan-pelan sambil terus teleponan. Sementara pengawal Keraton Agung bakal ngikutin dari belakang. Awalnya Radit seneng banget, tapi lama-lama dia ngeluh mobilnya kemurahan kayak kura-kura. Dia mau ngerasain sayap mobil itu dan minta Shinta ngebut. Shinta nurutin, tapi pas dia nambah kecepatan, dia sadar ada yang gak beres. Remnya blong, mobilnya malah makin ngebut tanpa kendali, dan Shinta panik setengah mati. Dia nyuruh Radit pakai sabuk pengaman dan tutup jendela. Demi ngehentiin mobil, Shinta nekat ngegesekin mobilnya ke pembatas jembatan biar ada gesekan. Tapi sial, bencana tetap terjadi dan mereka tabrakan keras sama mobil lain. Kejutan besarnya, mobil yang ditabrak itu ternyata punya Pangeran Arya. Pangeran Arya sengaja ngorbankan dirinya buat nyelamatin mereka. Pas Pangeran Arya keluar dari mobil, kepalanya udah berdarah-darah. Semua orang panik ke rumah sakit premier kerajaan. Gusti Ratih yang dengar kabar itu langsung syok dan nyamperin ke sana. Pas tahu anaknya selamat, Gusti Ratih langsung nuntut penjelasan. PM Mahendra nyoba nenangin dan bilang itu cuma kecelakaan biasa di jalan. Sengaja gak nyebut nama Shinta sama sekali. Tapi Gusti Ratih nyadar kalau Radit semobil sama Shinta. Itu kelalaian yang gak bisa dimaafkan. Jadi dia mau langsung ngebohongin publik dan nuduh Shinta nyoba ngebunuh anaknya. PM Mahendra nahan Gusti Ratih karena skandal kayak gini bisa ngancurin reputasi keluarga kerajaan. Gak lama, Radit sadar dan diam-diam masuk ke kamar rawat Shinta. Kelihatan banget kalau anak itu mulai naksir Shinta. Pas kecelakaan kemarin, Shinta sempat megang tangannya buat nenangin dia. Jadi sekarang, ganti Radit yang megang tangan Shinta lembut. Radit ngerasa bersalah banget dan nyalahin dirinya atas semua yang menimpa Shinta. Tapi Shinta malah ngehibur Radit. Terus Shinta mendadak keinget ada orang ketiga bareng mereka, yaitu Pangeran Arya. Shinta nanyain keadaannya, dan Radit jelasin kalau pamannya itu kuat banget. Habis operasi bahu aja, gak nangis sama sekali. Shinta langsung ngomelin Pangeran Arya habis-habisan karena nekat ngetaruhin nyawa demi dia. Asisten Pangeran Arya Bayu nyoba nenangin, tapi malah disemprot Shinta sampai asistennya kabur ketakutan. Shinta meriksa mukanya yang ganteng, tapi sekarang ada sedikit memar. Manfaatin kekhawatirannya, Pangeran Arya nanya, gimana keadaan Shinta? Kelihatan banget kalau mereka berdua cuma nyari alasan buat bisa deketan. Shinta yang salting langsung mundur dan ngingetin Pangeran Arya jangan pernah naruhin nyawa demi dia lagi. Kalau emang beneran cinta. Pangeran Arya cuma senyum tipis, dalam hati ngakuin kalau dia beneran udah jatuh cinta sama Shinta.
Asisten Shinta datang sambil ngomel-ngomel. Bukannya khawatirin kecelakaan, dia malah pusing karena saham perusahaan anjlok akibat rumor online yang nuduh Shinta nyetir sambil mabuk. Perannya lagi, Pak Surya nyuruh dia pulang setelah keluar dari rumah sakit premier kerajaan karena tahu soal kecelakaan itu. Padahal ayah ataupun Doni gak ada yang jenguk dia sekalipun. Shinta ngejelasin ke asistennya kalau dia gak mabuk, melainkan remnya belum. Asistennya nyaranin buat ngerilis rekaman dashcam biar terbukti gak bersalah. Tapi Shinta nolak keras karena waktu itu ada Radit di dalam mobil. Kalau rekamannya bocor, karir Radit bisa hancur. Dan Shinta juga gak mau pangeran ikut terseret gosip miring. Sialnya, PM Mahendra gak sengaja nguping obrolan mereka. Terus nyuruh asisten Shinta pergi biar bisa ngomong berdua. Terpojok, Shinta akhirnya ngaku kalau satu-satunya alasan dia mau nikah sama pangeran cuma demi status sosial keuntungan politik. Mendengar itu, PM Mahendra ngajakin Shinta nikah. Adegan kepotong sebelum Shinta ngejawab. Begitu keluar rumah sakit premier kerajaan, Shinta nyari Pangeran Arya ke kamarnya. Tapi ternyata udah kosong. Dia nyoba telepon terus, tapi nggak diangkat. Terus Bayu ngasih tahu hal yang mengerikan. Pangeran Arya sempat nyamperin kamar Shinta sebelumnya dan berdiri di luar pas Shinta lagi ngobrol sama PM Mahendra. Shinta langsung panik karena sadar Pangeran Arya pasti nguping obrolan itu. Pangeran Arya lempar semua barang Shinta keluar dan merintahin pelayan, jangan biarin Shinta masuk. Merasa dipermalukan, Shinta mutusin pergi sambil bersumpah bakal balas dendam. Pangeran Arya tetap cuekin semua telepon Shinta, bikin makin jelas kalau Pangeran Arya emang nguping omongannya sama PM Mahendra, walau dia pergi sebelum dengar jawaban Shinta. Putus asa, Shinta ngirim SMS provokatif, kalau ada yang mau diomongin, omongin langsung di depan mukaku, jangan malah ditinggalin kayak gini. Besoknya, Shinta datang dengan penampilan super cantik yang bikin semua orang pengen ngerampok lemarinya. Di jalan, dia ketemu Gusti Ratih yang kesenangan melihat Shinta menderita. Pas akhirnya ketemu Pangeran Arya, Shinta ngasih tahu kalau ada yang sengaja ngerusak rem mobilnya dan sekarang lagi dicari pelakunya. Shinta langsung nanya apa Gusti Ratih yang maksa Pangeran Arya buat ngusir dia. Tapi Pangeran Arya malah ngejawab dingin kalau dia nggak mau nikah sama Shinta lagi. Kata-kata itu bikin Shinta shock berat kayak ketabrak truk. Keadaan makin parah pas Shinta nemuin Pak Surya dan tahu kalau Doni sendirilah yang nyebarin rumor mabuk itu demi nyolong saham perusahaan. Tapi mereka berdua kayak nggak peduli. Di sisi lain, Bayu nanyain kenapa Pangeran Arya tega banget sama Shinta. Pangeran Arya langsung teringat trauma masa kecilnya pas ibunya meninggal, kecelakaan mobil di depan matanya sendiri. Makanya pas lihat Shinta di situasi yang sama, Pangeran Arya langsung hilang kendali dan nekat nyelamatin Shinta. Tapi sekarang, Pangeran Arya percaya, selama Shinta ada di dekatnya, di Keraton Agung, Shinta bakal terus jadi incaran musuh yang berbahaya. Intinya, Pangeran Arya ngusir Shinta justru karena mau ngelindungin dia dari konspirasi gelap Keraton Agung. Keraton Agung mulai nyiapin perjamuan besar buat kalangan elit. Gusti Ratih milih tamunya satu-satu secara pribadi, cuman ngundang orang terdekatnya aja. Sementara PM Mahendra diam-diam curiga kalau dalang sabotase rem ada di antara para tamu itu. Shinta kaget pas Bayu tiba-tiba datang nganterin undangan resmi dari sang putri. Dia nggak percaya. Mereka baru aja putus kemarin, tapi diundang. Bayu jelasin kalau Pangeran Arya mau semua orang melihat hubungan mereka tetap terhormat dan bermartabat walau pertunangan batal. Tapi sebenarnya, tujuan rahasia Pangeran Arya buat ngamanin status sosial Shinta, karena gak sembarang orang bisa diundang ke acara kerajaan kayak gitu. Pangeran Arya bahkan udah nyiapin baju dan ngatur semuanya dengan sempurna. Tapi Shinta keras kepala dan nolak datang. Penolakan itu bikin Pangeran Arya pusing. Dia teleponin Shinta terus, tapi selalu ditolak. Akhirnya Pangeran Arya ngirim pesan pakai kata-kata Shinta kemarin. Jangan lari, temui aku dan omongin langsung. Besoknya pas mereka ketemu, Shinta ngamuk nanyain, kenapa Pangeran Arya maksa dia datang, padahal udah mutusin pertunangan. Pangeran Arya ngejelasin kalau itu semua demi ngelindungin dia. Tapi Shinta malah ngatain Pangeran Arya pengecut. Di momen dramatis itu, Shinta ngambil panah dan ngarahin ke kucing kesayangan Pangeran Arya. Pangeran Arya spontan nangkep panah itu pakai tangan kosong demi nyelamatin kucingnya sampai tangannya terluka dan berdarah. Shinta langsung ngerobek syalnya buat ngebebat tangan Pangeran Arya
yang berdarah sambil menasihati. Semua orang punya masalah, tapi lari bukan jalan keluar. Tim kerja Sinta terus nyelidiki kecelakaan itu sampai nemu petunjuk mengejutkan. Si pelaku ternyata pakai kartu kredit Doni. Mereka ngumpulin bukti dan langsung ngelabrak Doni yang langsung sumpah mati gak tahu apa-apa. Sinta nyuruh Doni nyiapin bukti kalau dia gak bersalah sebelum polisi nemuin semuanya dan nangkap dia. Terus pikiran Sinta balik ke momen di rumah sakit pas PM Mahendra ngelamar dia. Waktu itu Sinta udah jelasin kalau pernikahannya sama Pangeran Arya itu palsu karena gak ada perasaan asli di antara mereka. Jadi ujung-ujungnya bakal pisah juga. Tapi PM Mahendra gak peduli dan ngaku kalau dia gak mau kehilangan Sinta. Gak lama kemudian Pangeran Arya telepon Sinta lagi dan bujuk dia buat datang ke perjamuan kerajaan sampai akhirnya Sinta setuju. Besoknya Bayu datang ke PT Sekar Megah buat ngajarin etiket acara yang super ketat. Perjamuannya dibagi berdasarkan kelas sosial dengan area duduk, perlakuan, bahkan makanan yang beda-beda tergantung status. Karena Sinta dianggap anak haram dan rakyat jelata, dia diposisikan di kasta paling bawah. Sinta geram banget karena ngerasa diundang cuma buat dipermalukan. Walau kesal, dia begadang semalaman buat belajar semua aturan itu biar gak hilang kendali di depan mereka. Sementara itu, Doni makin panik karena si penjahat yang pakai kartu kreditnya mendadak tewas. Bikin penyelidikan makin buntu dan susah dilacak. Di Keraton Agung, perjamuan akhirnya dimulai. Para wanita bangsawan sibuk ngegosip jahat soal Sinta yang belum datang. Tiap Gusti Ratih lewat, mereka langsung diam karena takut dia tersinggung. Tapi Gusti Ratih malah nyuruh mereka lanjut ngegosip aja sepuasnya. Gusti Ratih yakin banget Sinta gak bakal berani datang. Tapi tiba-tiba Sinta datang dan langsung nyuri perhatian semua orang. Wartawan langsung teriak-teriak manggil namanya pas dia jalan pakai gaun putih anggun. Sinta sengaja nolak pakai gaun pilihan Pangeran Arya karena mau nunjukin kalau dia itu beda dan gak bisa disetir orang lain. Gusti Ratih sampai speechless karena secara teknis Sinta itu rakyat jelata, jadi dia gak wajib ngikutin dress code kerajaan. Gusti Ratih yang kesal nyari cara buat ngasih pelajaran. Dia ngajak para wanita keliling Taman Keraton Agung di bawah terik matahari yang nyengat banget. Cuma Gusti Ratih yang bawa payung, sementara yang lain jalan di belakangnya sesuai peringkat, dan otomatis Sinta paling belakang. Pas Sinta mulai kepanasan, Gusti Ratih malah muji-muji cuaca panas dengan gaya palsu. Mirip tipe orang yang benci musim dingin terus pamer kalau mereka suka banget cuaca panas cuma buat nyari gara-gara. Tepat pas suasananya makin gak tertahankan, Pangeran Arya mendadak muncul langsung jalan di sebelah Sinta. Ngebiarin Sinta gandeng lengannya dan dengan bangga nemenin. Sinta jalan ngelewatin semua wanita yang langsung terbakar cemburu. Pangeran Arya berbisik lembut ke Sinta, nyuruh jangan pernah membungkuk atau tunduk sama siapapun selama ada di sampingnya. Pangeran Arya lalu bawa Sinta masuk ke dalam dan merintahin pelayan Keraton Agung buat nyiapin gaun khusus. Sambil nunggu di luar dengan gak sabar, tiap beberapa menit Pangeran Arya terus manggil nama Sinta buat nanyain udah siap apa belum. Sinta akhirnya teriak balik kalau dia cuman butuh waktu 5 menit lagi. Para pelayan Keraton Agung sampai kaget melihat betapa romantis dan lucunya hubungan mereka. Sementara Pangeran Arya mulai hilang kesabaran karena dari sore sampai malam dia cuma ngulang-ngulang pertanyaan yang sama terus. Pangeran Arya beneran melongo melihat kecantikan Sinta yang memukau banget kayak bulan. Radit juga udah rapi dan kelihatan gemes banget. Walau pelayan Keraton Agung sempat ngelarang karena takut Gusti Ratih ngamuk, si bocah tetap nekat datang karena pamannya yang minta langsung. Gusti Ratih sendiri udah tampil elegan, lagi nunggu dijemput Perdana Menteri Mahendra biar gak kelihatan aneh kalau masuk sendirian. Jujur, mereka berdua emang kelihatan serasi banget sih. Pas Pangeran Arya dan Sinta masuk bareng, semua orang di ruangan langsung kalah saing. Mereka berdua beneran kayak bersinar di kegelapan dan kelihatan kayak baru keluar dari novel romantis. Pas mereka lagi dansa bareng, Gusti Ratih ngomong dengan tenang ke PM Mahendra kalau Pangeran Arya dan Sinta sebenarnya udah putus. Dan Pangeran Arya cuma ngundang Sinta karena kasihan aja biar gak ada drama nangis-nangis.
Tapi Gusti Rati salah besar. Di tengah acara, Pangeran Arya bikin kejutan luar biasa. Dia tiba-tiba berlutut di depan semua orang, ngeluarin cincin berharga peninggalan ibunya, dan langsung melamar Shinta di depan seluruh keluarga Keraton Agung. Shinta dan semua orang syok berat. Belum sempat mikir, kembang api langsung meledak di langit, bikin suasananya romantis banget. Akhirnya Shinta nerima lamaran itu. Siapa juga yang bisa nolak lamaran kayak begitu? Habis itu, mereka berdua samperin Radit buat minta restu. Gusti Rati udah kode-kode biar si bocah nolak. Tapi dengan berani, Radit malah ngasih selamat buat paman dan calon bibinya. Gusti Ratih langsung emosi jiwa. Dia nyamperin PM Mahendra dan nuntut biar pernikahan itu dibatalin. Tapi PM Mahendra bilang udah nggak bisa, karena Radit sendiri udah setuju. Terpaksanya, Gusti Ratih masang muka manis buat ngasih selamat dan dansa bareng Pangeran Arya. Padahal matanya melotot tajam. Gusti Ratih nuduh Pangeran Arya licik banget. Tapi Pangeran Arya dengan sombong ngejawab kalau dia belajar semua itu dari Gusti Ratih. Arya bahkan bilang kalau dia tahu soal surat wasiat saudaranya yang nyerahin takhta ke dia, tapi dihancurin diam-diam sama Gusti Ratih. Sementara itu, Sinta dengan ceria pamer cincinnya ke PM Mahendra sambil bercanda nanya kenapa nggak ngasih selamat. PM Mahendra malah menariknya buat berdansa. Pas lagi dansa, Sinta jujur bilang kalau dia butuh PM Mahendra di sampingnya, karena cuma PM Mahendra yang selalu dukung dia. PM Mahendra berjanji nggak bakal pernah ninggalin Sinta. Melihat dari jauh, Gusti Ratih ngerasa ada yang aneh dengan cara mereka berpandangan. Kelar perjamuan, Pangeran Arya dan Shinta berdiri di atas jembatan. Shinta lagi ngagumin cincinnya pas Pangeran Arya bercanda, nyuruh buat jagain cincin itu, karena itu harta nasional. Dan ngingetin kalau nanti harus dikembaliin pas mereka cerai. Shinta langsung kesel dan nyuruh Pangeran Arya, ambil lagi cincinnya sekarang juga. Pangeran Arya lalu cerita kalau cincin itu punya ibunya yang nekat ngelanggar tradisi demi ngasih ke Pangeran Arya. Padahal harusnya buat kakak cowoknya, sampai-sampai mantan raja ngamuk keras. Shinta nyuruh Pangeran Arya stop mikirin masa lalu dan nikmatin momen sekarang aja. Pas angin malam niup mereka, Shinta mulai sadar perasaannya ke Pangeran Arya makin dalam. Pangeran Arya yang terpesona langsung menyelipkan rambut Shinta yang nutupin mukanya. Pas balik ke dalam, asistennya dengan heboh ngasih tahu kalau mereka jadi trending nomor 1 senegara dan dibilang mirip pangeran dan putri Disney di dunia nyata. Shinta lalu bilang ke Pangeran Arya kalau besok ada wawancara penting, dan dengan malu-malu nanya apa boleh tetap pakai cincin itu. Pangeran Arya langsung ngebolehin. Besok paginya, Gusti Ratih diam-diam manggil Pak Baskoro yang pengen batalin pernikahan itu. Tapi Pak Baskoro jelasin kalau mereka harus pura-pura nerima dulu sampai tahu rencana musuh, biar lebih gampang diawasin. Di tempat lain, Shinta sampai di kantornya dan udah ditungguin sama Doni dan Maya yang matre. Maya langsung ngeliatin cincin mahal itu dengan rakus. Kedatangan mereka bukan buat ngasih selamat, tapi malah kepo nanyain rencana Shinta setelah nikah. Karena menurut mereka, anggota Keraton Agung gak boleh kerja. Doni dengan sombong nyuruh Shinta nyerahin perusahaan ke dia, sambil akting polos bilang kalau dia difitnah dan si pelaku kan udah mati, jadi gak ada bukti. Shinta ngamuk besar, ngomelin mereka berdua dan langsung ngusir mereka dari ruangannya. Shinta mulai nyiapin diri buat wawancara dengan baca kemungkinan pertanyaan, tapi dia shock pas tahu pertanyaannya menjebak dan sensasional banget karena media cuma pengen skandal pedas. Begitu wawancara mulai di depan kamera, Shinta dengan santai terus gerakin tangannya biar cincin pertunangannya kelihatan jelas terus. Pas ditanya awal hubungan mereka, Shinta ngejelasin kalau mereka dulu satu SMA tapi gak ada rasa apa-apa. Baru pas gede ketemu lagi langsung ada percikan cinta. Dia cerita kalau Pangeran Arya selalu ngelindungin dan lembut banget sama dia, karena Pangeran Arya ngelihat dia sebagai cewek sensitif yang gampang terluka. Pewawancara sampai melongo karena Shinta yang terkenal galak sekarang malah ngomong lebay, kayak cewek lagi kasmaran. Pangeran Arya yang nonton laporan wawancara itu gak bisa berhenti ketawa geli. Pas balik ke Keraton Agung, para pelayan nyambut Shinta dengan pelukan hangat kayak ratu. Tapi Shinta ngeh, ada satu pelayan Keraton Agung
yang liatin tasnya dengan curiga. Ternyata pelayan itu mata-matanya Gusti Ratih, Pangeran Arya. Sebenarnya udah tahu dari lama dan sengaja tetap miara dia, biar bisa dikasih info palsu buat ngebohongin. Gusti Ratih, Pangeran Arya ngingetin Shinta buat tetap waspada. Dan Bayu bahkan nyaranin Shinta buat tinggal bareng dia dulu demi keamanan. Gak lama, Pangeran Arya telepon Shinta ngasih tahu kalau besok ada mobil jemput buat persiapan nikah. Pas Shinta sampai di Keraton Agung, PM Mahendra juga baru datang. Jadi mereka masuk bareng. Pangeran Arya yang lagi baca langsung benerin posisinya pas tahu Shinta datang. Tapi mukanya langsung ditekuk, cemburu pas lihat PM Mahendra bareng dia. Habis orang-orang pergi, Pangeran Arya interogasi apa mereka datang bareng. Tapi mereka bilang cuma gak sengaja ketemu di depan. Pas bahas anggaran pernikahan yang gede banget, Shinta kaget sampai hampir numpahin tehnya. PM Mahendra dengan lembut ngasih sapu tangan dan nyuruh Shinta tenang. Pangeran Arya yang cemburu berat ngerasa posisinya direbut. Langsung nyuruh PM Mahendra bersikap lebih formal karena Shinta bakal jadi istrinya. PM Mahendra cuma ketawa, ngode kalau dia udah tahu hubungan palsu mereka. Shinta langsung belain kalau PM Mahendra itu orang kepercayaannya. Pas PM Mahendra pergi, Pangeran Arya langsung nanya, sejak kapan PM Mahendra tahu rahasia mereka? Shinta bilang gak sengaja pas di rumah sakit, dan dia percaya penuh sama PM Mahendra. Pangeran Arya frustrasi dan ngingetin, jangan gampang percaya sama orang Keraton Agung. Tapi Shinta bersikeras PM Mahendra itu beda. Shinta akhirnya usul bikin kontrak resmi pernikahan aja, biar aman. Mereka pun sibuk nyusun kontrak dan bolak-balik ngedit pasalnya demi kerahasiaan mutlak. Pas mau tanda tangan, mereka dengar Gusti Ratih mau datang. Dengan panik, mereka nyembunyiin kertas-kertas itu dan langsung pura-pura gandengan tangan. Gusti Ratih masuk dengan akting ramah dan ngajak Shinta makan malam bareng keluarga nanti malam. Pas makan malam, Gusti Ratih diam-diam nuangin alkohol ke minuman Shinta. Shinta ngeh, tapi langsung minum aja buat nunjukin dia gak takut. Gusti Ratih yang ikut minum langsung melow dan mulai nuduh Pangeran Arya ngebunuh suaminya demi tahta. Kata-kata Gusti Ratih nusuk banget, bikin Pangeran Arya nahan emosi setengah mati. Shinta yang sadar Pangeran Arya terguncang, langsung megang tangan Pangeran Arya di bawah meja buat nenangin. Terus langsung ngajak Pangeran Arya pergi dari situ. Pas di luar, Shinta ngomelin Gusti Ratih habis-habisan, tapi Pangeran Arya langsung nyuruh diam karena omongan Shinta bisa bikin dia di penjara. Pangeran Arya ngaku lagi pusing dan gak mau nginep di Keraton Agung malam ini. Jadi Shinta ngajak Pangeran Arya pergi naik mobil dan Pangeran Arya yang nyetir. Shinta sempat gugup karena trauma kecelakaan kemarin. Tapi Pangeran Arya ngejelasin kalau nyetir itu satu-satunya kebebasan yang dia punya sebagai pangeran. Berasa lagi terbang di langit. Karena kasihan, Shinta bawa Pangeran Arya ke dermaga. Pas Shinta tepuk tangan, lampu-lampu langsung nyala romantis banget. Pangeran Arya bercanda nanya apa Shinta mau ngelamar dia. Tapi Shinta ngejek Pangeran Arya kebanyakan nonton drakor. Shinta lalu bawa Pangeran Arya ke kapal pesiar pribadi yang udah sepi karena pekerjanya udah pergi. Pangeran Arya mulai kumat sifat pangerannya dengan ngeluh soal larangan makan ini tuh di luar Keraton Agung. Tapi Shinta malah ketawa dan nyuapin makanan ke mulut Pangeran Arya pakai tangannya sendiri, sambil nyindir janji Pangeran Arya yang dulu gak mau nikah sama rakyat jelata. Pangeran Arya cuma ngejawab kalau Shinta itu beda. Tapi baru beberapa detik makan, Pangeran Arya hampir muntah karena mabuk laut. Habis Shinta bantuin dia baikan, Shinta ngajak Pangeran Arya ke ujung kapal buat reka ulang adegan Titanic. Shinta megang pinggang Pangeran Arya dan ngulurin tangan sambil nyuruh Pangeran Arya nikmatin momen biar ngerasain sensasi terbang. Tapi mendadak angin kencang niup sampai Shinta hilang keseimbangan dan jatuh menimpa Pangeran Arya. Shinta yang salting mau bangun, tapi Pangeran Arya malah narik dia lebih dekat dan nyuruh tetap di itu karena angin malam lagi bahaya. Pas balik ke Keraton Agung, mereka nyoba menyelinap masuk, tapi ketahuan para pelayan Keraton Agung yang kepo, nanyain kenapa jalan-jalan berdua tengah malam tanpa pengawal. Ada satu pelayan Keraton Agung pintar, yang langsung senyum-senyum dan ngegoda
kalau mereka cuma pengen berduaan romantis. Mereka berdua kompak ngebantah. Shinta langsung pamit tidur karena malu, tapi dia malah begadang semalaman karena jantungnya gak bisa santai kepikiran kejadian tadi. Pangeran Arya sendiri juga ngerasa senang karena hubungan mereka mulai berubah. Tengah malam, Pangeran Arya bahkan nyamperin kamar Shinta dan manggil lembut, tapi Shinta pura-pura gak dengar. Besok paginya, Shinta bangun subuh-subuh buat kabur kerja biar gak ketemu Pangeran Arya. Sialnya, Shinta kaget sampai hampir tersandung. Bikin Pangeran Arya refleks maju buat nangkep dia. Di momen itu, mata Shinta malah fokus ke bibir Pangeran Arya dan bikin dia lemes lagi. Panik, Shinta langsung dorong Pangeran Arya dan bikin alasan sibuk kerjaan, lalu kabur. Pangeran Arya yang tahu maksudnya cuma bisa ketawa geli. Habis itu, Shinta pergi ke gereja buat pertama kalinya. Dia malah curhat ke pendeta kalau dia ngerasa kerasukan roh jahat dan minta diusir rohnya. Bahkan nawarin sumbangan gede ke gereja. Dia beneran mikir ada yang aneh karena selalu lemes tiap dideketin Pangeran Arya. Pas mau keluar, dia malah papasan sama PM Mahendra. Shinta bohong bilang cuman kebetulan lewat karena gak bawa mobil. Jadi PM Mahendra nawarin tumpangan. Di jalan, Pangeran Arya telepon nanya waktu luang buat persiapan nikah. Shinta bohong lagi, bilang lagi sibuk kerja. Tapi Pangeran Arya malah dengar suara PM Mahendra di telepon. Di dalam mobil, Shinta gak sadar, malah asyik nyeritain Pangeran Arya terus panjang jalan. PM Mahendra yang sadar Shinta mulai jatuh cinta, langsung ngingetin Shinta buat ngejaga hatinya. Dan jangan terlalu baper, karena nanti toh mereka bakal cerai juga. Dan dia gak mau Shinta nyesel belakangan. PM Mahendra kelihatan tulus khawatir sama perasaan Shinta. Shinta lalu ngecek toko-toko perusahaannya dan ngancem karyawan kalau dia tetap bisa balik kapan aja buat ngehukum pekerja malas walau udah jadi istri pangeran. Terus dia ketemu Doni dan bilang bakal segera mindahin perusahaan ke dia karena keluarga Keraton Agung dilarang bisnis. Doni yang serakah langsung girang dan dansa bareng Maya. Asisten Shinta bingung, tapi Shinta tenang aja karena dia udah punya rencana buat ngebalas mereka nanti. Pas balik ke Keraton Agung, suasananya udah rame banget karena persiapan pernikahan dimulai. Pangeran Arya udah nungguin di sana dan Shinta nyoba buang muka biar gak kepikiran kejadian malam itu. Tapi pas lagi diukur baju berdampingan, Pangeran Arya malah makin mepet ke dia. Shinta udah gemes pengen mukul tapi nahan diri karena banyak staf. Pas Pangeran Arya dengan lembut benerin rambut Shinta, muka Shinta langsung merah padam karena salting. Asistennya ngira Shinta sakit dan semua orang panik mau manggil dokter. Sementara Pangeran Arya cuma ketawa nahan geli. Habis meriksa, pelayan Keraton Agung dengan bangga bilang bakal mantau kesehatan Shinta tiap hari demi masa depan anak-anak kerajaan mereka. Shinta horor dan ngeliatin Pangeran Arya minta tolong. Tapi Pangeran Arya malah asyik ketawa. Dokter bilang detak jantung Shinta cepet banget. Jadi Pangeran Arya nyuruh semua orang keluar biar dia yang ngobatin sendiri. Pas tinggal berdua, Pangeran Arya langsung nanya, apa ini gara-gara kejadian semalam? Shinta yang gugup ngaku kalau tatapan tajam mata rusa milik Pangeran Arya yang bikin dia gelisah. Pangeran Arya ngerasa digoda balik dan kesenangan. Tapi Shinta langsung ngelak kalau kejadian semalam itu biasa aja dan bisa terjadi sama orang asing manapun. Pangeran Arya ngejawab lembut kalau dia bukan orang asing karena Shinta jatuh tepat ke pelukannya. Malamnya, Pangeran Arya ketemu Gusti Ratih yang pura-pura nanyain kabar mereka. Pangeran Arya langsung nembak apa mau Gusti Ratih sebenarnya. Karena dia tahu Gusti Ratih licik. Gusti Ratih alasan kalau Shinta dan Pangeran Arya itu dari dunia berbeda yang bisa ngerusak Keraton Agung. Pangeran Arya ngingetin kalau dia dan saudaranya dulu mirip tapi tetap berantem terus. Dari obrolan itu, ketahuan kalau dulu suaminya Gusti Ratih gak pernah peduli sama dia. Dan Pangeran Arya yang selalu turun tangan bantuin demi keluarga. Akhirnya, rahasia gelap masa lalu Gusti Ratih terbongkar. Pas tahu suaminya mau nyerahin takhta ke Pangeran Arya, Gusti Ratih malah nyolong surat wasiat kerajaan sekongkol sama Pak Baskoro
dan jadi dalang di balik kematian suaminya sendiri. Gak ada yang tahu rahasia ini selain Pak Baskoro. Di masa sekarang, Pangeran Arya nyimpen kontrak pernikahan palsunya dengan Shinta yang berdurasi 3 tahun di dalam brankas. Terus dia ngeluarin dokumen lain yang ternyata surat wasiat asli kakaknya yang emang mau ngasih takhta ke Pangeran Arya. Walau belum jelas gimana cara Pangeran Arya dapetin surat itu. Besoknya, Pangeran Arya nemenin Shinta buat minta izin nikah ke Pak Surya. Dari awal kelihatan kalau keluarga Shinta dan Pangeran Arya emang gak cocok. Tapi keluarga Shinta nyambut hangat, terutama Doni yang gak tahu malu, yang terus-terusan bikin candaan receh nanyain gimana Pangeran Arya bisa tahan sama sifat galak Shinta. Doni cerita kalau dulu Shinta mimpinya nikah sama cowok langsing dan elegan, tapi takdir malah ngasih pangeran tinggi berotot. Doni malah bercanda mau ngambil Pangeran Arya kalau Shinta gak mau. Sampai akhirnya Maya nyuruh diam karena bikin malu. Terus Pak Surya ikutan ngomongin kalau putrinya emosional dan susah dihadapi. Lalu nanya gimana cara Pangeran Arya bertahan di Keraton Agung yang penuh intrik. Shinta langsung nyindir apa Pak Surya baru ingat kalau dia anaknya. Karena pas kecelakaan kemarin aja Pak Surya gak pernah jenguk. Shinta dengan pahit ngingetin kalau pas Doni nikah, Pak Surya ngasih hadiah perusahaan buat keluarga istrinya. Tapi pas Shinta nikah sama pangeran, Pak Surya gak ngasih apa-apa malah mojokin dan mempermalukan dia. Shinta akhirnya pamit keluar meja makan karena kesel. Pangeran Arya gak tinggal diam dan langsung nyusul Shinta ke kamarnya. Pas masuk, Pangeran Arya takjub melihat banyaknya medali dan sertifikat di dinding. Baru sadar kalau Shinta itu jenius banget. Shinta nyuruh Pangeran Arya pergi, tapi Pangeran Arya malah duduk di sebelahnya buat ngehibur. Pangeran Arya bercanda kalau Pak Surya kayaknya suka sama dia. Tapi Shinta ngejawab dingin kalau Pak Surya cuma cinta sama uang, kepentingan sendiri, dan anak cowok kesayangannya. Pangeran Arya dengan lembut nyuruh Shinta gak usah khawatir, karena masih ada orang yang beneran tulus cinta sama dia. Pangeran Arya mulai ngegodain lagi, dan Shinta jujur ngaku kalau ketampanan Pangeran Arya emang luar biasa. Pas ditanya apa Pangeran Arya suka dia, Pangeran Arya tanpa ragu langsung confess kalau dia cinta sama Shinta. Dan ini perasaan pertama kalinya buat dia. Pangeran Arya mendekat dan berjanji kalau perasaan ini gak bakal ngerusak kontrak mereka. Dan kalau nanti Shinta tetap mau cerai, dia bakal ngelepasin Shinta pergi. Pas pulang, suasananya langsung cair dan semua orang kelihatan happy. Sepanjang jalan, Pangeran Arya gak berhenti ngeliatin Shinta dan nyoba megang tangannya. Tapi momen itu buyar gara-gara PM Mahendra mendadak telepon buat ngecek keadaan. Pangeran Arya langsung cemburu lagi. Pas sampai Keraton Agung, Pangeran Arya nempel ke Shinta dan bisik-bisik piling bakal kangen banget sampai hari pernikahan nanti. Karena Pangeran Arya harus balik ke Keraton Agung utama, sementara Shinta tinggal di sana. Omongan romantis itu langsung kedengaran para pelayan Keraton Agung. Karena di Keraton Agung emang gak ada privasi. Pas Shinta masuk, pelayan Keraton Agung langsung ngegodain dia pakai kata-kata Pangeran Arya tadi. Karena tahu mereka lapar, Shinta dengan baik hati neraktir makanan, pakai duitnya sendiri. Bikin para pelayan Keraton Agung makin ngefans sama calon pengantin mereka. Besoknya, Pangeran Arya nekat nyamperin PM Mahendra tanpa pemberitahuan dan langsung bilang kalau dia suka sama Shinta. Dia juga ngancam PM Mahendra buat jaga sikap karena Shinta bakal jadi istrinya. PM Mahendra nanya, apa Shinta tahu perasaan Pangeran Arya? Tapi Pangeran Arya gak mau jawab. PM Mahendra ngingetin Pangeran Arya jangan ngasih harapan palsu karena mereka bakal cerai. Dan dia gak mau Shinta patah hati nanti. Keluar dari situ, Pangeran Arya langsung SMS Shinta nyuruh makan siang karena pasti udah lapar. Pas nyetir, Pangeran Arya ngeliat iklan raksasa Shinta di kota dan terus ngagumin kecantikannya kayak cowok lagi bucin. Tapi iklan itu bakal segera dicopot karena tradisi pernikahan kerajaan gak ngebolehin itu lagi setelah upacara selesai. Pas Shinta terima SMS itu, di tengah rapat penting, dia langsung senum-senum sendiri tanpa sadar sampai diomelin asistennya karena gak fokus. Shinta beneran lagi melayang di dunia lain yang penuh bunga-bunga. Di hari pernikahan, Pangeran Arya beneran gak bisa tenang. Tiap beberapa menit, dia terus nanyain para pelayan Keraton Agung. Pas Shinta lagi siap-siap buat upacara,
Maya tiba-tiba datang. Dia belagu banget kayak bangsawan tulen yang mau ngecek akting Shinta. Seolah-olah Shinta itu cuma anak desa yang gede di peternakan kerbau. Tapi jangan salah. Harga kerbau sekarang mahal banget ya. Pas lagi gitu, Shinta dapat telepon dari PM Mahendra yang mau mastiin keadaannya. Akhirnya upacara pernikahan resmi dimulai. Shinta muncul dengan penampilan yang cantik banget, kayak bulan purnama. Saking cantiknya, orang lain berasa kayak badut di sebelahnya. Tapi karena gak biasa pakai baju adat kerajaan yang berat banget, pas masuk aula, Shinta malah tersandung dan jatuh nabrak meja. Semua orang panik mau bantuin, sedangkan Pangeran Arya malah ketawa ngakak sampai hampir gak bisa napas. Untungnya, walau sempat ricuh, upacara berjalan lancar dan mereka resmi jadi suami istri. Habis itu, mereka keluar buat nyapa rakyat yang udah ngumpul, rame banget buat ngerayain. Di Keraton Agung, para pelayan Keraton Agung nonton lewat TV sambil nangis terharu karena mereka kelihatan serasi banget. Padahal aslinya, pengantin baru ini udah capek banget dan mereka ternyata diam-diam pakai earpiece biar bisa ngobrol berdua selama acara. PM Mahendra juga nonton acara itu, tapi mukanya kelihatan kesel dan patah hati banget kayak mau nangis. Di sebelahnya ada Gusti Ratih yang dim-dim kesenangan melihat PM Mahendra menderita. Karena kelihatan jelas kalau PM Mahendra suka sama Shinta. Gak lama kemudian, Pangeran Arya dan Shinta balik ke Keraton Agung buat minta restu Radit. PM Mahendra nyambut mereka dan ngasih selamat sambil nahan nyesek di hati. Setelah Radit ngasih restu, tiba-tiba Shinta batuk-batuk parah, terus langsung pingsan gak sadarkan diri. Pangeran Arya panik banget dan langsung nangkep Shinta yang ambruk. Dia teriak ke semua orang dan bersumpah gak bakal dimaafin siapapun yang berani nyakitin istrinya. Shinta langsung dilarikan ke rumah sakit premier kerajaan dan Pangeran Arya nunggu di luar dengan cemas sampai dokter keluar. Dokter ngasih tahu kalau Shinta keracunan karena overdosis obat dan bakal pingsan sampai kondisinya membaik. Pas dengar kabar itu, Pak Surya ngamuk dan langsung nampar muka Pangeran Arya. Kelihatannya emang gak ada yang segan sama pangeran di sini. Penjaga mau langsung nangkep Pak Surya, tapi Pangeran Arya nahan mereka karena dia paham rasa panik seorang ayah. Dengan tenang, Pangeran Arya janji bakal nyari sendiri pelakunya. Gak lama, PM Mahendra datang sambil marah-marah dan nyalahin Pangeran Arya karena gagal ngelindungin Shinta. Tapi Pangeran Arya gak peduli sama keributan itu. Dia langsung memerintahkan penyelidikan total kepada semua orang yang ada di Keraton Agung. PM Mahendra ngasih tahu soal perintah penyelidikan itu ke Gusti Ratih. Gusti Ratih langsung keberatan dan pengen kasusnya ditutup aja, biar gak ngerusak nama baik kerajaan. Tapi PM Mahendra dengan dingin bilang kalau perintah itu udah disetujui, bahkan keluarga Keraton Agung pun bakal diperiksa. Akhirnya, buat pertama kalinya dalam sejarah, semua pelayan Keraton Agung dan anggota keluarga Keraton Agung diinterogasi. Polisi langsung curiga sama pelayan Keraton Agung yang jadi mata-matanya Gusti Ratih karena dia kelihatan gugup banget pas ditanya-tanya. Sementara itu di rumah sakit premier kerajaan, Shinta akhirnya sadar dan hal pertama yang dia cari adalah Pangeran Arya. Di saat yang sama, Pangeran Arya lagi berdiri sendirian di makam ibunya yang bersebelahan sama makam ayahnya. Pangeran Arya kepikiran masa lalu pahitnya tentang ayahnya yang kasar dan dia ngerasa dikutuk, bakal selalu kehilangan orang yang dia sayang. Pas pelayan Keraton Agung datang ngasih tahu kalau Shinta udah sadar, Pangeran Arya langsung lari kesetanan ke rumah sakit premier kerajaan, bahkan naik tangga tanpa peduli lagi sama harga dirinya sebagai pangeran. Begitu lihat Shinta bangun, Pangeran Arya langsung meluk dia erat-erat banget. Orang-orang di sekitar mereka langsung peka dan keluar ruangan biar mereka bisa berduaan. Pangeran Arya meluk Shinta sambil nangis sesenggukan, minta Shinta jangan ninggalin dia. Shinta langsung luluh melihat Pangeran Arya nangis kayak gitu. Dia nyoba nenangin Pangeran Arya sambil nepok-nepok punggungnya dan bilang kalau dia udah gak apa-apa. Pas Shinta nanya apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba PM Mahendra masuk dan nyuruh Pangeran Arya ikut polisi buat diperiksa. Karena Pangeran Arya yang minta penyelidikan total, ya sekarang gilirannya dia yang diinterogasi. PM Mahendra tinggal di kamar buat nemenin Shinta dan ngejelasin situasinya.
Dia cerita soal percobaan pembunuhan pakai racun itu. Sinta langsung ingat, pas dia tersandung meja waktu nikahan, pasti ada orang yang diam-diam nuker gelasnya di tengah kepanikan. Sinta langsung sadar kalau target racun itu sebenarnya Pangeran Arya, bukan dia. Panik, Sinta mau langsung nyusul Pangeran Arya buat mastiin keadaannya. Tapi PM Mahendra nahan dia dan nyuruh Sinta tetap di tempat yang aman. Sementara PM Mahendra yang bakal pergi ngecek Pangeran Arya pas diinterogasi, Pangeran Arya ngejelasin kalau dia emang minum obat itu karena punya masalah tidur. Dia tegas bilang kalau target aslinya itu dia, bukan istrinya. Di saat semua orang lagi stres, cuma Gusti Ratih yang santai banget. Dia malah asyik main piano, kayak gak ada beban hidup. Begitu pelayan Keraton Agung laporan kalau polisi datang buat meriksa dia, Gusti Ratih langsung nyuruh pelayannya buat nyembunyiin semua bukti. Kelar diperiksa, Pangeran Arya ketemu PM Mahendra yang udah nungguin di luar. PM Mahendra ngejelasin kalau besok Sinta bakal balik ke Keraton Agung karena di sana paling aman, apalagi banyak polisi yang jaga ketat. Pangeran Arya setuju dan pas sampai rumah langsung nyuruh pelayan Keraton Agung nyiapin semuanya buat nyambut Sinta. Malamnya, Sinta nggak bisa tidur karena kepikiran Pangeran Arya terus sambil nungguin telepon. Pas Pangeran Arya telepon, Sinta langsung nanya keadaannya. Tapi habis itu malah ngomelin Pangeran Arya karena nadanya santai banget, padahal baru kena musibah. Pangeran Arya nenangin Sinta dan ngingetin kalau besok Sinta udah balik ke Keraton Agung dan dia bakal nungguin di sana. Besok paginya, Maya datang ke rumah sakit Premier Kerajaan dengan muka girang karena dibukain pintu mobil sama pengawal kerajaan. Pas ketemu Sinta, dia langsung muji-muji bilang Sinta kelihatan cantik dan seger banget walau di rumah sakit Premier Kerajaan. Sinta yang risih sama pujian palsu itu nanya ke asistennya buat opini jujur. Tapi si asisten malah ikutan bilang Sinta selalu cantik. Sinta akhirnya ngaca dan malah asyik ngagumin mukanya sendiri. Tapi terus dia sadar kalau kelihatan seger malah ngerusak citranya di mata publik. Akhirnya dia minjam makeup Maya buat bikin mukanya kelihatan pucat dan berantakan, biar para wartawan di luar pada simpati melihatnya. Maya yang hobi drama bahkan nyaranin Sinta buat main mata ke kamera. Tapi Sinta nolak mentah-mentah karena ngerasa itu murahan. Tapi pas dia beneran keluar dan ngelihat banyak kamera, sifat aslinya keluar. Dia langsung batuk dramatis, pura-pura lemas, sambil noleh kiri kanan biar semua sudut kamera dapat momen penderitaannya. Aktingnya bener-bener gak tahu malu tapi berhasil banget. Dalam sekejap, netizen langsung heboh memuji kecantikannya sekaligus kasihan karena dia kelihatan makin lemes. Sejak tinggal di Keraton Agung, Sinta bener-bener sukses mainin peran jadi korban di melodramanya sendiri. Begitu Sinta sampai di Keraton Agung, Gusti Ratih nyambut dengan sok manis, kayak kakak yang penyayang. Sinta sebenarnya pengen ngelabrak, tapi dia milih pura-pura capek dan langsung pergi. Gak lama, Radit datang buat jenguk, dan Pangeran Arya nganterin Sinta ke kamarnya. Ternyata Pangeran Arya udah nyiapin berbagai alat medis canggih di kamar buat mantau kondisi Sinta, sambil sibuk ngasih arahan ke para pelayan Keraton Agung. Salah satu pelayan Keraton Agung mastiin ke Pangeran Arya kalau dia bakal jagain Sinta dengan ketat. Pas Sinta manggel, Pangeran Arya langsung nyaut dengan super lembut. "Iya sayang, kamu copek? Ya, apa mau balik ke rumah sakit Premier Kerajaan aja?" Sinta bilang dia cuma pengen ngobrol berdua. Pangeran Arya langsung nyuruh semua orang keluar kamar, bikin para pelayan Keraton Agung senyum-senyum sendiri, mikir pengantin baru lagi butuh privasi. Pas udah berduaan, Sinta rebahan di kasur dan ngaku kalau dia risih sama semua perlakuan formal Keraton Agung karena ngerasa selalu diintip orang. Pangeran Arya ngejelasin kalau para pelayan Keraton Agung cuma mau ngelindungin dia, tapi Sinta malah bilang kalau Pangeran Arya yang sebenarnya butuh perlindungan. Soalnya santai banget, padahal baru hampir mati keracunan. Pangeran Arya senyum dan bilang kalau yang penting Sinta aman, dia udah tenang. Sinta langsung ngeplak Pangeran Arya pakai bantal, sambil ngomel-ngomel nanya apa. Pangeran Arya pengen mati atau pengen bikin dia jadi janda sebelum cerai. Aslinya Sinta takut banget kehilangan Pangeran Arya, tapi gengsi buat ngaku. Pangeran Arya yang paham langsung nenangin Sinta dengan lembut. Gak lama kemudian, Pangeran Arya balik ke kamar, udah ganti baju, pakai jubah mandi yang kebuka,
dan pamer otot dada. Shinta langsung salting brutal, apalagi pas Pangeran Arya nyamperin dan bisik-bisik kalau malam ini adalah malam pertama mereka sebagai suami istri. Saking shock dan deg-degannya Shinta, monitor medis di sebelahnya sampai error ngeset grafik bentuk hati lebay banget. Emang mesinnya. Tapi tenang, Pangeran Arya cuma tidur di sampingnya buat jagain kok. Shinta sempat nyuruh Pangeran Arya tidur di sofa, tapi ditolak. Jadi Shinta masang pembatas bantal di tengah kasur. Pangeran Arya dengan santai ngebuang bantal itu dan bilang gak ada yang bisa misahin mereka. Pangeran Arya langsung menarik Shinta ke pelukannya sambil ngingetin kalau di Keraton Agung gak ada privasi, karena pasti ada kamera pengawas. Jadi mending akting mesra aja. Akhirnya Shinta pasrah dan ketiduran sambil nyender di dada bidang Pangeran Arya. Sementara Pangeran Arya curi kesempatan buat nyium pucuk kepala Shinta. Besoknya Pangeran Arya nyaranin buat tukeran asisten. Asisten Pangeran Arya sekarang bantuin Shinta buat persiapan seminar penting di akademi. Sambil ngajarin tata krama kerajaan yang super ketat. Shinta sih iya-iya aja, tapi otaknya malah mikir nyari cuan dengan mutusin pakai perhiasan dari PT Sekar Megah pas seminar biar sekalian promosi. Pas Pangeran Arya masuk dan bilang udah siap pergi, Shinta malah ngatain baju Pangeran Arya gak matching sama baju dia. Shinta nyuruh Pangeran Arya ganti baju biar kelihatan serasi. Pas Shinta pergi, Pangeran Arya nanya ke asistennya apa bajunya sejelek itu. Dan si asisten langsung panik sambil muji kalau Pangeran Arya itu cowok paling ganteng sedunia. Pas nyampe akademi, semua aturan tata krama yang diajarin langsung dilupain sama Shinta, terutama pas sesi foto. Mereka kelihatan serasi banget, sampai Pangeran Arya nyuruh Shinta udahan nyapa fansnya biar bisa masuk. Tapi Shinta gak peduli dan malah lanjut tebar pesona selama 30 menit. Di dalam gedung, Shinta gerak cepat nyuruh buzzer online-nya buat menuhin medsos pakai pujian buat penampilannya. Gak lama, asisten ngasih tahu kalau PM Mahendra bakal telat datang. Shinta spontan nanya keadaannya pakai panggilan akrab yang imut. Bikin Pangeran Arya cemburu berat di tempat. Pangeran Arya negor Shinta biar manggil dengan sebutan Perdana Menteri. Pas Shinta naik ke panggung dan mulai pidato, awalnya para siswa pada heboh nyorakin, tapi mendadak suasana langsung hening karena semua orang malah fokus ngelihat HP masing-masing. Wartawan tiba-tiba langsung nyerbu ke panggung dan Pangeran Arya refleks berdiri di depan Shinta buat ngelindungin dia. Ternyata surat kontrak pernikahan palsu mereka bocor ke publik dan bikin gempar senegara. Pangeran Arya langsung gandeng tangan Shinta buat nenangin dia dan ngebawa kabur. Tapi di depan mereka malah papasan sama PM Mahendra. PM Mahendra bilang mereka nggak bisa lewat depan karena di luar udah penuh sama massa. Gak lama, gerbang akademi dibuka dramatis dan para pengawal langsung bikin barisan payung buat nyembunyiin Pangeran Arya dan Shinta dari kejaran wartawan sampai masuk ke mobil. Ternyata asisten mereka berdua sengaja ngorbanin diri buat ngalihin perhatian wartawan. Pas lagi ricuh gitu, malah ada momen unyu antara kedua asisten itu karena mereka gak sengaja pegangan tangan sampai bikin salting sendiri. Pas sudah balik ke Keraton Agung, PM Mahendra nanya siapa aja yang tahu soal kontrak itu. Dan pas tahu asisten mereka juga tahu. PM Mahendra nyuruh mereka semua diam dulu sampai ketemu pelakunya. Pangeran Arya ngerasa kalau bungkam malah bikin rumor makin liar. Tapi PM Mahendra dengan dingin bilang Pangeran Arya baru boleh ngomong ke publik kalau mereka emang beneran mau cerai setelah 3 tahun sesuai isi kontrak. Gara-gara mereka bungkam, rumor malah makin ngadi-ngadi senegara. Shinta dituduh sengaja ngeracunin diri sendiri pas nikahan buat nyari simpati. Bahkan dituduh dalang dibalik insiden kebakaran pas ultah Radit biar Pangeran Arya bisa naik jadi wali raja. Pangeran Arya juga kena imbasnya. Dia dituduh ngebunuh kakak kandungnya dulu demi takhta. Walau Pangeran Arya nyoba kelihatan tegar dan nyuruh Shinta gak usah dengerin, aslinya Pangeran Arya sakit hati banget karena reputasi Shinta jadi hancur gara-gara dia. Malamnya, Gusti Ratih ngumpulin para menteri dan sengaja mempermalukan Pangeran Arya dan Shinta di depan umum. Pangeran Arya saking emosinya sampai gak sengaja ngelukain tangannya sendiri. Pas di kamar, Shinta ngobatin dan nenangin Pangeran Arya. Pangeran Arya tiba-tiba meluk Shinta erat-erat sambil berbisik, minta Shinta tetap di dekatnya. Karena cuma di dekat Shinta, dia ngerasa aman. Besoknya,
Masalah makin numpuk karena saham PT Sekar Megah anjlok drastis akibat skandal ini. Masa juga makin rame demo di depan Keraton Agung, nuntut Pangeran Arya mundur dari jabatannya. Karena ngerasa tersudut, Pangeran Arya nemuin PM Mahendra, dan Billing udah gak kuat lagi menahan tekanan. Pangeran Arya pengen jujur ke publik kalau awalnya emang pernikahan kontrak. Tapi sekarang dia beneran cinta sama Sinta dan semua rumor itu bohong. Tapi PM Mahendra nolak karena itu bakal ngerusak nama baik kerajaan. Dan PM Mahendra malah nyuruh Pangeran Arya buat mundur diam-diam aja dari jabatannya. Cerita lalu, mundur ke 5 hari lalu. Ternyata diam-diam PM Mahendra udah nyelidikin kasus keracunan itu dan nemuin pelakunya, yaitu salah satu pelayan Keraton Agung. Si pelayan ngaku kalau dia disuruh sama Pak Baskoro buat ngeracunin Pangeran Arya demi imbalan uang buat biaya operasi kakaknya. Berbekal bukti itu, Pak Mahendra langsung ngelabrak Gusti Ratih. Gusti Ratih sempat ngeles, tapi langsung kicep pas Pak Mahendra ngeluarin bukti kuat. Gusti Ratih akhirnya terpaksa nurut buat kerjasama sama PM Mahendra. Lucunya, pas mereka lagi sekongkol, Pangeran Arya sempat berdiri di depan pintu luar dan hampir masuk, bikin mereka buru-buru nyembunyiin obrolan itu. Malamnya, Gusti Ratih nemuin Pak Baskoro yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Pak Baskoro ngaku kalau dia ngelakuin semua kejahatan itu. Habis itu, Gusti Ratih diam-diam ketemuan sama PM Mahendra di pemakaman dan nyerahin surat kontrak pernikahan. Gusti Ratih nyuruh PM Mahendra buat ngebocorin surat itu ke publik dan bikin opini miring di medsos biar Pangeran Arya tertekan terus mundur dari jabatannya. Begitu Pangeran Arya lengser, Sinta bakal nyerahin surat cerai dan PM Mahendra bisa leluasa ngedapetin Sinta buat dirinya sendiri. Gusti Ratih nyerang Sinta lewat omongan, ngehina kalau cewek kayak Sinta gak pantas dapat gelar kerajaan, apalagi tinggal di Keraton Agung. Dengan santai, Sinta ngebalas kalau selama dia ada di samping Pangeran Arya, udah menang banyak. Sementara itu, Pak Baskoro nyoba ngehasut Radit buat ngehukum Pangeran Arya. Tapi si bocah tegas nolak karena Pangeran Arya adalah paman kesayangannya. Pangeran Arya nemuin Pak Baskoro dan ngancam bakal ngehancurin dia kalau berani ngebahayain keponakannya Radit lagi. Di sini juga kebongkar masa lalu tragis tentang kematian kakaknya, Pangeran Arya. Gak sengaja dengar Gusti berantem sama suaminya karena suaminya mau nyerahin takhta ke Pangeran Arya. Gusti Ratih nolak keras dan nyuri surat wasiat kerajaan buat dirinya sendiri. Pas kejadian itu, Pangeran Arya nenangin keponakannya yang ketakutan, persis kayak cara dia nenangin si bocah sekarang, sambil janji bakal selalu ngelindungin dia selama dia ada di sampingnya. Masalah malah makin nambah pas Sinta dapat telepon panik dari Doni yang bilang kalau PT Sekar Megah lagi diambang kehancuran dan Pak Surya sampai kena mental. Sinta terpaksa bohong ke Pangeran Arya, pamit mau jenguk Pak Surya sendirian biar gak bikin skandal baru di media kalau Pangeran Arya ikut. Tapi aslinya, Sinta diam-diam nemuin PM Mahendra buat nangis-nangis minta tolong. PM Mahendra sempat nanya apa pernikahannya sama Pangeran Arya masih settingan, tapi Sinta tegas bilang kalau dia beneran cinta mati sama Pangeran Arya. Sinta bahkan sampai berlutut di depan Pak Surya sendiri buat pertama kali dalam hidupnya sambil nangis minta maaf dan mohon bantuan. Pas Pak Surya nanya ke jam apa, dia mau nyelamatin dirinya sendiri atau si pangeran. Tanpa ragu Sinta milih Pangeran Arya. Begitu balik ke Keraton Agung dan ketemu Pangeran Arya yang udah nungguin, Sinta langsung lari dan meluk erat. Tapi beberapa saat kemudian, dia malah bikin Pangeran Arya patah hati karena mendadak minta cerai. Sinta terpaksa bohong kalau sejak nikah sama Pangeran Arya, dia malah kehilangan PT Sekar Megah, reputasi, dan keharmonisan keluarganya. Dia menyudutkan Pangeran Arya kalau Pangeran Arya gak bakal pernah bisa ngelindungin dia, jadi cerai adalah jalan terbaik. Padahal aslinya tiap kata itu bikin hati Sinta sendiri hancur, karena dia cuma terpaksa nurutin omongan Pak Surya yang ngancem kalau tetap sama Pangeran Arya, hidupnya bakal terus hancur dan Pangeran Arya bisa kehilangan takhta. Besoknya pas rapat besar bareng semua menteri, Sinta tiba-tiba masuk dan ngumumin kalau dia dan Pangeran Arya mau cerai. Alasannya, begitu dia jadi rakyat biasa lagi, pihak berwenang bisa bebas meriksa dia soal kasus keracunan dan kebakaran kemarin. Gak takut dituduh karena Pangeran Arya gak salah apa-apa, dan gak ada satu orang pun yang berhak nurunin Pangeran Arya dari jabatannya. Di saat yang sama, Sinta dan Doni bikin konferensi pers buat bohong ke media kalau dia dan Pangeran Arya sebenarnya udah lama saling cinta jauh sebelum skandal nikah. Kontrak itu bocor. Katanya surat kontrak itu gak pernah serius, dan cuma candaan,
karena Pangeran Arya takut Sinta bakal bersikap dingin setelah nikah. Sinta juga ngerahin tim media online-nya buat ngegiring opini publik, sampai akhirnya masyarakat balik ngedukung Pangeran Arya lagi. Gak disangka, Radit diam-diam nandatanganin surat keputusan buat nyerahin takhta ke Pangeran Arya. Pas diumumkan di rapat resmi kalau Pangeran Arya sekarang jadi raja baru, semua orang shock, terutama Pak Baskoro yang langsung ngamuk sampai hampir gila. Habis itu, Pangeran Arya langsung nemuin Shinta sambil sakit hati karena ngerasa Shinta mau ninggalin dia begitu aja, dan gak percaya mereka bisa berjuang bareng. Sementara itu, Gusti Ratih benar-benar hancur karena semua rencananya gagal total. Anaknya bahkan sampai ngunci diri di kamar karena trauma berat setelah tahu kebenaran mengerikan soal kelakuan busuk orang tuanya selama ini. Di sisi lain, Shinta mulai panik karena Pangeran Arya gak ngangkat telepon atau balas chatnya lagi. Ternyata Pangeran Arya lagi nyari angin di pinggir sungai bareng asistennya buat nenangin pikiran. Shinta akhirnya ngirim chat bohong, bilang kalau dia sakit. Makanya Pangeran Arya langsung panik dan ngasih tahu lokasinya. Pas Shinta nyampe dan langsung meluk, Pangeran Arya sempat bersikap dingin dan nyuruh menjauh karena masih sakit hati. Tapi begitu Shinta nangis ngaku cinta dan nyium, dia lembut. Hati Pangeran Arya yang aslinya bucin langsung luluh dan ngemaafin Shinta setelah tahu Shinta ngelakuin itu semua demi ngelindungin dia. Besok paginya, Pangeran Arya siap-siap buat acara penobatan jadi raja. Walau sebenarnya, dia ragu karena dari awal gak pernah pengen takhta itu. Pas di Keraton Agung, Gusti Ratih sempat nyoba ngegagalain penobatan itu dengan putus asa. Takhta itu harusnya punya anaknya. Tapi Pangeran Arya bilang keputusannya udah bulat. Bahkan dia gak bakal ngehukum Gusti Ratih atas kejahatan masa lalunya. Kebongkar juga fakta pilu kalau dulu banget sebenarnya Gusti Ratih suka sama Pangeran Arya sebelum dinikahin sama putra mahkota gara-gara dipaksa Pak Baskoro demi kekuasaan. Tapi Pangeran Arya tegas nolak perasaan Gusti Ratih karena sekarang dia udah punya istri dan bakal selalu setia. Pas Pangeran Arya lagi pakai baju kebesaran raja, Radit nemuin ibunya Gusti Ratih. Gusti Ratih ngerasa bersalah banget. Begitu tahu anaknya dengar semua kebusukannya sama Pak Baskoro, dan hati nuraninya akhirnya mulai sadar. Sebelum penobatan dimulai, Gusti Ratih ngechat Pangeran Arya buat ketemuan di aula kecil. Shinta nunggu di luar bareng asisten sambil cemas, apa rakyat bakal nerima dia jadi ratu nantinya. Terdengar suara tembakan dari aula kecil, dan bangunan itu langsung kebakaran hebat dengan Pangeran Arya yang terjebak di dalamnya. Shinta nekat nerobos buat nyelamatin Pangeran Arya. Walau Pangeran Arya teriak-teriak nyuruh jangan masuk, Shinta tetap maksain buka pintu besi yang udah panas banget sampai tangannya luka bakar parah. Pas berhasil masuk, ternyata Pangeran Arya udah pingsan. Shinta nyoba ngebopong keluar sendiri, tapi gak kuat. Sampai akhirnya si asisten nekat masuk dan ngegendong Pangeran Arya di punggungnya keluar dengan selamat. Kondisi Pangeran Arya kritis dan Shinta terus nemenin di sampingnya. Gak lama, Pak Mahendra datang dan narik Shinta keluar buat ngecek keadaannya. Bukannya nenangin, Pak Mahendra malah marah-marah karena Shinta mempertaruhkan nyawanya dengan ceroboh. Shinta ngebales kalau dia gak masuk, Pangeran Arya bakal mati. Tapi respon Pak Mahendra malah emosional banget. Dia bilang gak peduli Pangeran Arya mau mati atau masuk neraka. Yang penting Shinta harus selamatin dirinya sendiri. Sikap aneh Pak Mahendra ini bikin Shinta shock dan ngerasa ada yang berubah dari pria itu. Setelah PM Mahendra pergi, Shinta nanya ke asisten soal kronologi kejadian. Karena harusnya kan Pangeran Arya lagi bersiap penobatan. Asisten ngejelasin kalau Gusti Ratih sempat encet Pangeran Arya buat ketemuan tapi ditolak. Terus PM Mahendra encet ngajak ketemu di aula kecil. Dan gak lama setelah itu langsung kebakaran. Shinta mulai curiga. Besoknya dia minta rekaman CCTV dan daftar hadir. Tapi staf nolak kalau nggak ada izin Gusti Ratih. Pas Shinta nemuin Gusti Ratih, ternyata Gusti Ratih beneran kelihatan khawatir sama Pangeran Arya. Shinta langsung minta Gusti Ratih buka akses CCTV kalau emang beneran peduli. Dan Gusti Ratih setuju. Shinta kaget karena nemuin fakta kalau PM Mahendra ternyata udah lama nutup kasus keracunan kemarin. Diam-diam tanpa ngasih tahu siapapun. Kecurigaan Shinta ke PM Mahendra makin kuat. Sementara itu, PM Mahendra nyamperin kamar Pangeran Arya dengan dalih ngecek kesehatan dan bilang ke Shinta
kalau dokter memperkirakan Pangeran Arya bakal koma agak lama. Sinta berterima kasih secara tulus, tanpa tahu insting kecurigaannya sebenarnya benar. Pak Mahendra nyuruh sekretarisnya buat nyebarin hoax kalau Pangeran Arya udah meninggal, dan Shinta kritis, biar Keraton Agung makin kacau. Besoknya, Pak Mahendra malah nemuin Gusti Ratih, buat ngusulin agar Gusti Ratih ngambil alih kekuasaan selama Pangeran Arya koma. Gusti Ratih kaget karena Pangeran Arya kan masih hidup, tapi belum sempat dijawab. Tiba-tiba Pangeran Arya masuk ke kamar dengan kondisi segar bugar, dan ngumumin kalau dia yang bakal pimpin negara mulai sekarang. Di saat yang sama, Shinta dapat kabar dari asisten kalau Pangeran Arya udah sadar. Pas lagi lari nyamperin, Pangeran Arya langsung menariknya ke pelukan erat, sambil ngomelin dia karena nekat nerobos api demi dia. Shinta ngebalas kalau dia bakal ngelakuin hal yang sama buat Pangeran Arya. Shinta lalu nanya, kenapa Pangeran Arya langsung nemuin Gusti Ratih pas bangun? Pangeran Arya ngejelasin kalau PM Mahendra mau Gusti Ratih berkuasa menggantikan dia, makanya dia nolak. Pas Shinta nanya apa Pangeran Arya percaya penuh sama PM Mahendra, Pangeran Arya bilang, iya, karena PM Mahendra selalu kerja keras demi negara. Shinta milih diam. Gak lama, polisi nangkep penjaga Keraton Agung yang dituduh jadi pelaku kebakaran. Tapi aslinya, Pak Baskoro sengaja numbalin penjaga itu buat nyelamatin dirinya sendiri. Dia bahkan nyuruh anaknya Gusti Ratih bersiap jadi ratu lagi, karena Pangeran Arya pasti melemah setelah ngehirup banyak gas pas kebakaran. Pas Pak Baskoro keceplosan soal kebocoran gas, Gusti Ratih langsung sadar kalau nggak ada yang tahu detail itu kecuali pelakunya sendiri. Gusti Ratih syok tahu ayahnya sendiri yang ngerencanain serangan itu. Karena merasa bersalah dan takut, Gusti Ratih akhirnya memutuskan buat berubah. Besoknya dia berlutut di depan Pangeran Arya, sambil nangis ngaku kalau ayahnya adalah dalang di balik kasus keracunan pas nikahan, dan juga insiden kebakaran kemarin. Karena pengen Pangeran Arya mati. Gusti Ratih juga nyerahin berkas berisi semua bukti, dan rela dihukum karena sempat menutup-nutupi hal itu. Pas Pangeran Arya cerita ke Shinta, Pangeran Arya agak ragu ngehukum Gusti Ratih, karena takut bikin skandal besar buat kerajaan, dan nyakitin keponakannya lagi. Tapi, Shinta dengan lembut, nenangin, dan ngedukung Pangeran Arya buat lakuin hal yang benar. Besoknya, Pangeran Arya nemuin PM Mahendra buat berterima kasih, karena kasus ini cepat kelar berkat bantuannya. Tapi pas Pangeran Arya mulai nanya soal kasus keracunan lama, muka PM Mahendra langsung berubah. PM Mahendra ngaku Pak Baskoro emang pelakunya, tapi terpaksa nyembunyiin demi jaga nama baik Keraton Agung. Pangeran Arya langsung marah besar. Gak ada yang berhak ngelindungin penjahat. Pangeran Arya gak bodoh, apalagi setelah tahu dari Gusti Ratih kalau PM Mahendra sebenarnya udah lama tahu kasus itu, dan malah jadiin bahan pemerasan buat kerjasama. Pangeran Arya tetap tenang dan ngumumin kalau dia udah merintahkan penangkapan Pak Baskoro. PM Mahendra protes karena takut ngerusak citra kerajaan. Tapi Pangeran Arya malah bikin semua orang syok dengan keputusan besarnya. Begitu dia resmi naik takhta nanti, dia bakal ngehapus sistem monarki dan ngubah jadi republik. Pak Baskoro akhirnya ditangkap, dan Pangeran Arya jenguk dia langsung di penjara. Pak Baskoro tanpa malu bela diri bilang ngelakuin itu demi ngelindungin anaknya. Tapi Pangeran Arya dingin ngebalas kalau anaknya sendirilah yang ngebongkar semuanya. Pak Mahendra ngumpulin menteri-menteri yang pada ngamuk karena rencana Pangeran Arya bakal ngerugiin bisnis mereka yang udah investasi mempertahankan monarki. Mereka mutusin buat ngegiring opini publik biar nolak raja baru. Tapi besoknya pas Pangeran Arya resmi jadi raja, dekret pertamanya langsung dikeluarin. Monarki resmi dihapus dan diganti jadi republik. Pak Mahendra tetap ngotot harus ada pemungutan suara publik dulu, dengan alasan suara rakyat yang paling penting. Sementara itu, Gusti Ratih jenguk Pak Baskoro di penjara. Pak Baskoro malah ngejek dia karena ikut andil masukin dia ke sel. Tapi Gusti Ratih dengan tenang bilang hukum harus tetap berjalan. Pak Baskoro ngasih tahu satu bom terakhir. PM Mahendra adalah dalang sebenarnya, karena dia yang ngechat Pangeran Arya ke aula tepat sebelum kebakaran dimulai. Gusti Ratih shock banget. Pas keluar, PM Mahendra tiba-tiba nyamperin dan nawarin tumpangan. Terus di dalam mobil PM Mahendra malah ngancem Gusti Ratih bakal ngebahayain anaknya kalau berani ngelawan dia. Besoknya, Pangeran Arya ngumpulin semua pejabat dan ngebongkar kelakuan mereka yang udah malsuin opini publik
tanpa survei asli. Di saat itulah Shinta datang dan ngebongkar kalau PM Mahendra yang nyoba ngebunuh Pangeran Arya. Shinta muter rekaman suara pengakuan PM Mahendra yang diam-diam direkam sama Gusti Ratih pas di mobil malam sebelumnya. Setelah semua orang disuruh keluar, Pangeran Arya nanya langsung ke PM Mahendra, apa itu benar? PM Mahendra ngaku semuanya dia berubah jadi jahat karena cintanya ke Shinta. Padahal dulu dia udah mohon ke Pangeran Arya buat jauhin Shinta tapi malah tetap nikahin dia. Pangeran Arya patah hati banget karena selama ini udah nganggep PM Mahendra kayak kakak sendiri, tapi malah dikhianatin total. PM Mahendra ditangkap dan setelah itu rakyat resmi setuju monarki dihapus. Pangeran Arya jadi orang paling bahagia karena akhirnya lepas dari beban berat tanggung jawab takhta kerajaan. Tiga tahun kemudian, Shinta balik mimpin PT Sekar Megah lagi karena Doni liburan nemenin Maya yang lagi hamil. Sementara itu, Pangeran Arya dan asisten cowoknya malah enjoy jadi bapak rumah tangga yang nyiapin makan malam di dapur sambil bercanda soal istri-istri mereka yang sibuk kerja di luar. Pangeran Arya dengan bangga bilang seneng masak makanan kesukaan istrinya tiap hari buat memanjakannya. Tiba-tiba Shinta telepon bilang gak bisa pulang cepat karena ada rapat bisnis mendadak yang gak terduga. Akhirnya dua cowok yang kecewa ini milih makan malam di luar. Pas itulah Pangeran Arya ngeh kalau si Bayu udah pakai cincin kawin karena ternyata udah nikah sama asisten cewek 3 tahun lalu. Pangeran Arya jadi cemburu karena ngerasa dia sendiri belum pernah ngelamar Shinta dengan benar. Pas balik ke rumah, pelayannya sempat ngegodain, nanya kapan punya momongan, tapi langsung diusir sama Pangeran Arya karena dianggap terlalu ikut campur. Besoknya, Pangeran Arya nyiapin buket bunga indah buat ngelamar Shinta lagi. Sialnya, kejutan itu gagal total karena Shinta tiba-tiba udah berdiri tepat di belakangnya dan ngerusak momen. Pangeran Arya bilang kali ini pengen ngadain pernikahan yang layak. Apa Shinta mau pakai gaun putih yang cantik, bukan baju adat aneh yang dia pakai pas upacara pertama mereka. Tapi Shinta dengan lembut nolak karena menurutnya pernikahan pertama mereka udah sempurna. Soalnya dia emang udah beneran cinta sama Pangeran Arya sejak saat itu. Pas Shinta nanya kapan Pangeran Arya mulai jatuh cinta sama dia, Pangeran Arya senyum dan ngaku kalau dia udah naksir Shinta sejak hari pertama ngelihat dia di akademi. Semua orang lagi nonton bareng pertandingan tim olahraga favorit mereka pakai jersey yang kompak. Bikin seisi penonton malah heboh nyorakin mereka ketimbang nonton tanding. Tapi beberapa saat kemudian, kamera mendadak pindah nyorot Pangeran Arya dan Shinta. Bikin kerumunan langsung histeris dan kompak neror mereka buat ciuman langsung di layar lebar. Gak bisa ngelak lagi, mereka berdua akhirnya nurut. Menutup kisah drama ini dengan super manis dan romantis.